Sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tayangkan langsung saja, begitu ya. Jadi topiknya memang saya agak persempit karena saya lihat proyeksi ekonomi dunia, tapi bagaimana Indonesia, tantangannya ke dalam Indonesia, gitu ya. Apa yang bisa dilakukan kalau kita ingin lebih baik, gitu ya, di masa depan. Dan tentu saja proyeksi kita tidak buruk ya untuk tahun depan ini. Harapan kita adalah tumbuh positif. Mari kita lihat uh, tahap demi tahapnya. Saya akan share screen. Oke. Sudah terlihat ya? Ya, sudah, Pak. Oke, ya, jadi ini memang saya persempit, jadi kita lihat bagaimana situasi 2020 dengan prospek ekonomi 2021. Jadi kalau kita lihat memang perekonomian global itu akan tumbuh di 2021, sehingga Indonesia pun diharapkan juga akan tumbuh 2021. Pandemi memang membuat ekonomi kita saat ini ya terimbas dari perekonomian global yang memburuk ya. Jadi jelas saja kalau kita lihat proyeksi tahun ini 2020 itu negatif semua. Kalau IMF mengatakan di perekonomian dunia itu minus 4,4 gitu ya, dan 2021 akan tumbuh positif sekitar 5,2%. Sementara kalau di Asia, EDB itu mengatakan September kemarin ya minus 0,7 gitu ya update-nya, dan 2021 6,8%. Jadi harapannya nanti akan membaik tahun depan dan jauh di atas dunia ya. Sebetulnya Asia itu dianggap motor dari perekonomian dunia. Nah, untuk Indonesia kita berharap angka kita ada di kisaran minus 1,7% sampai minus 0,6% untuk 2020. Tapi tahun depan tentu saja kita berharap yang tertinggi gitu kan, di kisaran 5,3%. Nah, memang pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kita bisa lihat OECD meramalkannya tahun ini minus 3,3, tapi tahun depan itu 5,3%, sama dengan ADB tahun depan juga 5,3%. Sementara tahun ini masih kisaran minus 1%. Jadi range dari antara tahun ini yang negatif, kita lihat perkiraan optimisnya itu ada di pemerintah tentu saja minus 0,6%, tapi terburuknya di OECD minus 3,3%. Tahun depan diharapkan sekitar 5,3% ya. Dan ini capaian yang luar biasa kalau Indonesia mampu tumbuh tahun depan 5,3% ya. Dan apa yang menyebabkan kita harus mengejar angka itu ya. Jadi artinya bagaimana caranya supaya ramalannya tuh benar-benar terbukti baik gitu ya. Nah, ada masalah besar ya yang harus diatasi lebih dahulu kalau ingin mencapai target yang katakanlah 5,3% tadi. Karena utamanya dari masalah pandemi ini, karena kita krisis akibat pandemi COVID-19, maka tentu saja kesehatan. Jadi kalau kita lihat harapannya, bagaimana kita lihat angka kematian yang masih tumbuh, angka penyebaran yang masih tumbuh konsisten ya. Nah, ini tentu saja karena protokol kesehatan merupakan perubahan budaya yang besar ya bagi rakyat Indonesia ya. Jadi tidak gampang menerapkan protokol kesehatan itu konsisten di seluruh daerah ya. Jadi bukan hanya Jakarta tapi juga kota besar lainnya yang kita lihat sekarang kan masalah dari pandemi itu penyebarannya pesat di kota ya, di perkotaan. Jadi pusat pertumbuhan dari kasus COVID-19 ya, COVID-19 ini tentu saja perkotaannya ada di DKI Jakarta dan Jabodetabek gitu ya. Lalu Jawa Tengah gitu ya, itu Semarang dan sekitarnya, Jawa Timur, Surabaya dengan Surabaya Raya dan sekitarnya gitu. Dan Jawa Barat. Jawa Barat itu Bandung dan sekitarnya gitu ya. Dan tentu saja di Jawa Barat yang terkena tetangganya DKI yaitu Bekasi gitu, Depok. Jadi kita lihat itulah kasus yang ada ya, perkotaan. Nah, perkotaan itu memang tidak gampang mengubah masyarakat kota menjadi disiplin ya. Jadi di luar Jawa itu sama, perkotaan juga. Kita lihat di daerah tuh Sulawesi Selatan yang tinggi angkanya, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Bali. Ya, ini kota-kota besar khususnya. Jadi Makassar dan sekitarnya, Batam, kalau Riau dan area Pekanbaru gitu kan. Kepulauan Riau-nya Batam, Sumatera Utara, Medan dan sekitarnya, Kalimantan Timur, Samarinda dan Bali ya. Bali ini tentu saja
perkotaannya meluas gitu ya kalau kita lihat. Nah, yang jadi poin adalah apakah kita percaya kepada angka pertumbuhan kasusnya gitu ya. Itu menjadi pertanyaan dari para ahli kesehatan karena memang kita harus mendeteksi siapa mengetes apa gitu ya. Jadi DKI Jakarta termasuk testing yang cukup tinggi ya, per harinya dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang sekitar 10 juta begitu ya. Jadi kalau kita lihat angka tes di Jakarta itu sudah di kisaran puluhan ribu gitu ya. Jadi artinya 20-an ribu per 1 juta begitu. Artinya itu sudah jauh di atas rata-rata seluruh daerah lain di Indonesia. Nah, sementara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu pun masih cukup tinggi gitu ya pengetesannya. Ya, katakanlah mungkin di angka 10 ribuan gitu. Tapi yang parah itu di daerah lainnya. Jadi kita harus perhatikan bahwa mengapa kasus itu tumbuh. Biasanya karena tumbuhnya kasus karena testingnya tinggi gitu ya. Jadi pusat pertumbuhan kasus ini harus hati-hati. Jadi kalau kita ke suatu daerah yang kasusnya rendah, kita harus lihat testingnya dulu gitu ya. Jadi kalau testingnya rendah ya memang jumlah kasusnya rendah. Jadi ada kekhawatiran di situ ya. Jadi kemampuan testing antar daerah berbeda-beda. Nah, sehingga kalau kita mau mengatasi diharapkan ada terobosan dan itu adalah vaksin ya yang diharapkan. Tapi sambil menunggu vaksin tetap saja protokol kesehatan harus jalan. Jadi kalau kita lihat strategi vaksin yang dilaksanakan sekarang, iya betul vaksinnya ada begitu ya, tapi ini belum akan cepat gitu ya disebarluaskan atau akan siapa yang akan dites dahulu gitu ya vaksin ini, karena ini vaksin ini sendiri pertanyaan besar kan. Kenapa Indonesia termasuk yang sudah mengikat kontrak gitu ya dengan RRT misalnya dan sudah datang barangnya, tetapi pertanyaannya strategi sosialisasinya masih belum meluas gitu ya. Jadi artinya harus jelas ini vaksin ada berbagai tipe kan, ada 6 ya kalau saya ingat yang di approve itu yang betul-betul manjur yang mana begitu. Ini kekhawatiran masyarakat tuh besar sekali, terutama yang ahli-ahli kesehatan karena mereka berargumen bahwa ada testing yang cukup besar gitu ya. Misalnya di Amerika Serikat ya, yang dibeli juga oleh Inggris, pemerintah Inggris itu vaksin Pfizer ya kalau nggak salah. Nah itu adalah angka yang testingnya sudah memenuhi syarat jumlah ya. Nah yang jadi perkara adalah kekhawatiran terhadap vaksin yang testingnya masih belum besar gitu ya, jumlah testing untuk disebarluaskan. Nah testing ini yang menjadi tanda tanya besar bagi para ahli kesehatan yang mungkin kalau ingin dibahas harus ada ahli kesehatan yang menjelaskan. Jelasnya adalah sosialisasi menjadi sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena masyarakat tentu saja berhak yakin gitu ya bahwa benar ini vaksin yang sudah dites secara benar dan sudah pula manjur gitu ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan bukan sekedar vaksin gitu ya, bukan hanya vaksin gitu ya. Sekedar vaksin itu artinya jangan sampai kita mengetes sesuatu yang belum cukup dan sudah disebarluaskan. Karena memang kekhawatiran itu melihat pengalaman di negara lain gitu ya. Misalnya Brazil yang sempat menarik dahulu testing ya. Kenapa? Karena penyimpangan yang cukup tinggi gitu ya. Ini contoh negara lain yang juga menghadapi pandemi dengan korban yang besar dan melakukan sosialisasinya dengan hati-hati. Jadi Indonesia bisa belajar di situ ya. Jadi sosialisasi masif PR-nya dan kemudian baru strategi vaksin seperti apa. Nah, itu fokus dari kesehatan. Tanpa ini selesai, maka orang khawatir dengan belanja gitu. Ini akan lihat dampaknya di ekonomi. Kenapa? Karena masyarakat itu tumbuh perekonomian Indonesia tumbuh negatif kan tahun ini gitu ya, diperkirakan tahun ini akan di kisaran sebaik-baiknya minus 0,6% kalau menurut Kementerian Keuangan. Tapi kita lihat data pertumbuhan ekonomi yang tadinya sekitar 5% menjadi 3, minus. Triwulan 2 itu minus 5 ya. Triwulan 3 minus 3,5 lah, 3,49. Artinya apa? Sudah ada rebound, sudah ada titik balik dari triwulan 2 ke triwulan 3, tetapi efektivitas dari strategi ini yang menjadi pertanyaan kan. Bagaimana supaya bisa masuk ke zona positif gitu kan di akhir tahun 2020. Kenapa? Karena memang harapannya positif, tetapi ya sulit gitu kan. Jadi tadi digambarkan oke masih minus tapi minus yang rendah lah gitu ya. Kenapa? Karena toh kita tetap lihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak merata ya. Jadi misalnya kita lihat neraca perdagangan ini justru surplus ya.
Tapi surplus itu mengkhawatirkan karena kalau kita lihat pertumbuhan dari impornya itu justru menurun, dan ini terhadap barang-barang modal ya, barang-barang elektronik, mesin dan sebagainya. Jadi kekhawatiran terhadap surplus neraca perdagangan ya, ekspor dibandingkan impor, terdapat penurunan impor yang jauh lebih besar dari penurunan ekspor sehingga dia tumbuh positif kan. Nah, positif ini dalam tanda kutip mengkhawatirkan untuk daya saing gitu ya. Kenapa? Karena yang turun adalah barang modal. Tapi tentu kita harus juga optimis bahwa harusnya ekspor kita bisa naik gitu untuk daerah lain. Nah, tapi ini belum. Ya, jadi kita lihat surplus neraca perdagangan ini pertanyaan besar. Dan kemudian konsumsi yang tadi, bahwa kalau masyarakat itu masih takut belanja, takut jalan-jalan, pariwisata masih rendah gitu ya. Artinya kelas menengah pada umumnya belum melakukan belanja yang banyak gitu. Dan konsumsi masyarakat yang kita bisa lihat dari data BPS tersebut, itu secara cepat kita lihat kelas menengahnya yang belum belanja ya dari data Susenas. Dan itu karena apa? Karena belum aman ya dari rasa COVID-nya ini. Jadi belanja itu biasanya terutama kalau masyarakat menengah atas ya, belanjanya itu bukan pada barang kebutuhan pokok gitu ya, jadi barang kepada kebutuhan sekunder gitu ya. Jadi jalan-jalan, hotel, restoran, makan-makan, dan kemudian baju, aksesoris dan seterusnya gitu ya, itu yang belum dibelanjakan sehingga recovery dari keseluruhan perekonomian menjadi berat. Yang kita lihat recovery sektor pariwisata khususnya masih akan rendah gitu ya. Transportasi juga rendah. Yang positif tumbuh, kalau kita lihat dari by sektor di pertumbuhan ekonomi triwulan 3 yang minus 3,49 ini ICT. ICT itu apa, komunikasi ya, informasi komunikasi. Jadi itu dengan pertanian yang sedikit tumbuh gitu. Nah, dua sektor ini memang sektor bumper kalau pertanian. Kalau orang tidak bisa hidup di kota, dia masuk lagi ke pertanian. Dan kalau sektor ICT jelas karena semuanya kita lewat online gitu ya. Kita belanja lewat online karena tokonya ditutup atau dihambat gitu ya perjalanannya, sehingga kita lebih suka belanja online saja begitu kan. Jadi digitalisasi ini menjadi PR besar gitu ya. Memang online-nya tumbuh, tetapi yang tumbuh itu sektor yang mana gitu ya. Karena UMKM ya masih akan lambat sekali gitu ya tanpa dibantu dari digitalisasi. Sehingga ini ada PR untuk memacu pertumbuhan yang merata. Kenapa? Karena kalau kita lihat pertumbuhan yang jatuh itu sektor pariwisata, hotel, restoran, perdagangan. Di perkotaan, perdagangan inilah sumber dari kemiskinan. Kalau di pertanian kan jelas ya, pertanian itu adalah sektor di perdesaan yang komposisi kemiskinannya tinggi. Tapi kalau di perkotaan, perdagangan yang cukup tinggi. Jadi artinya perdagangan ini yang harus dibantu khususnya dari sektor UMKM untuk digitalisasi sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Nah, ini baru kita bicara dari satu area yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif gitu kan. Nah, tantangan berikutnya adalah ketika pertumbuhan ekonomi itu terhambat minus 3,49. Nah, apa yang terjadi? Prospek atau tantangan ke depan supaya tumbuh gitu kan. Tadi yang terkena sektor yang katakanlah UMKM, perdagangan, yang di perkotaan itu justru adalah lapangan kerja yang terbesar, gitu. Komposisi lapangan kerja terbesar. Jadi ada PR untuk melihat kembali struktur tenaga kerjanya ada di mana. Nah, tahun ini kita sudah punya data Agustus 2020 yang diumumkan kemarin yang menunjukkan adanya dampak dari COVID. Jadi 7,07% itu adalah data tingkat pengangguran terbuka yang meningkat dibandingkan tahun lalu Agustus 2019. Meningkatnya 1,84%. Jadi penganggurannya naik sebesar 1,84%. Nah, di sini kita lihat yang bekerja 128,45 juta orang yang bekerja, artinya pekerja ya, turun dibandingkan tahun lalu Agustus 2019 0,31 juta. Jadi ada jumlah orang yang bekerja yang lebih kecil tahun ini dibandingkan tahun lalu 2019. Nah, kita bandingkannya year on year ya, Agustus ke Agustus. Jadi Agustus 2020 dibandingkan Agustus 2019. Nah, yang penting di sini tentu saja siapa yang menurun begitu, di area mana, pekerja kelompok mana gitu. Nah, sektor yang meningkat lapangan kerja tadi karena pertumbuhan ekonomi positif itu pertanian, maka yang naik lapangan kerjanya memang sektor pertanian naik 2,23%. Tapi yang turun terbesar itu sektor industri pengolahan, turunnya minus ya, artinya angka ini minus 1,3%. Jadi secara komposisi yang paling berat itu sektor industri manufaktur ya.
Kalau dalam bahasa ekonomi, strukturnya itu industri manufaktur. Sementara kalau kita lihat lagi, kantong kemiskinan itu adanya di informal sektor. Biasanya sektor informal itu didefinisikan sebagai mereka selain dari buruh, karyawan tetap, dan pengusaha dengan pekerja tetap. Jadi sektor informal, definisi dari BPS itu termasuk di dalamnya adalah berusaha sendiri, bekerja, pengusaha dibantu pekerja tidak tetap, lalu komposisi lainnya pekerja lepas istilahnya. Lepas itu artinya pekerja yang dipekerjakan sewaktu-waktu saja, itu ada di sektor pertanian maupun non pertanian gitu ya. Jadi inilah satu kelompok lagi adalah pekerja tidak dibayar. Jadi ada 5 kategori sektor informal setidaknya dari status ya. Jadi kalau kita melihat ada sektor informal naik 4,59% dibandingkan Agustus 2019 dan menjadi 77,68 juta orang. Jadi ada kenaikan sektor informal. Nah, ini mereka yang di sektor informal jelasnya bukanlah orang-orang yang mendapatkan jaminan sosial dari sisi ketenaga kerjaan. Jadi kita punya itu BPJS Ketenaga Kerjaan. Sebagian besar yang terdaftar di BPJS Tenaga Kerjaan itu sektor formal. Nah, kalau informal itu hanya kecil sekali, mungkin sekitar 2% aja, 1,5% gitu. Artinya sektor informal yang naik itu adalah menyebabkan kerentanan sosial ya. Jadi masyarakat akan mengalami penurunan daya beli gitu ya. Kan di sini meningkat 4,59%. Jadi indikasinya adalah mereka yang tadinya bekerja di sektor industri pengolahan yang digambarkan turun 1,3% ini kan berarti bisa dirumahkan dan seterusnya gitu ya, masuk ke sektor informal. Nah, BPS kebetulan di sini juga memantau data ini, data dari dampak COVID gitu ya. Jadi penduduk usia kerja yang terdampak COVID, usia kerja itu 15 tahun ke atas. Ini data BPS, kita lihat ada 29,5 juta orang, terdiri dari pengangguran karena COVID itu 2,56 juta, bukan angkatan kerja 1,77 juta, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja 24 juta orang. Jadi kita lihat yang menganggurnya hanya 2,56 juta yang bertambah pengangguran karena COVID ya. Tapi yang besar itu adalah pindah menjadi bukan angkatan kerja. Jadi kalau angkatan kerja itu dibagi 2, menganggur dan bekerja. Tapi kalau orang menganggur lama dan kemudian sulit dapat kerja, dia masuk bisa kepada bukan angkatan kerja. Di dalamnya adalah mereka sekolah lagi, itu bisa saja, tapi bisa juga ya mereka di rumah saja menjadi ibu rumah tangga gitu istilahnya. Itu juga bukan angkatan kerja definisinya. Yang tadinya bekerja lalu dirumahkan jadi ibu rumah tangga saja. Nah, yang penting di sini ada 24 juta orang penduduk bekerja yang berkurang jam kerjanya karena COVID-19. Ini berarti bisa saja mereka yang tadinya bekerja penuh gitu ya menjadi bekerja paruh waktu gitu ya. Bisa juga komposisi ini didetailkan nanti di data BPS, kita bisa lihat itu angkanya pengurangan bisa macam-macam ya, bisa berkurang jauh atau berkurang sedikit gitu kan. Ini yang penting ada 24 juta orang. Nah, yang penting lagi adalah kalau kita lihat lalu bagaimana mengatasi dari jadi kita lihat cara mengatasi dari sisi konteks institusi gitu ya, atau tantangan birokrasi. Kenapa? Karena memang mengatasi lapangan kerja itu bukan masalah jangka pendek ya, tapi agak panjang gitu. Dan juga pertumbuhan ekonomi kan. Kalau kita ingin memacu juga perlu ada struktural reform. Itu adanya di birokrasi dan faktor institusi gitu ya. Kenapa? Karena memang harapannya dengan memudahkan regulasi maka kita bisa menyerap lapangan kerja. Karena itu disahkanlah Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya memang secara politik dan sosialnya agak gaduh gitu kan. Dan terlambat sosialisasinya terhadap substansi ya. Jadi belum jelas seberapa jauh dia akan berikan dampak karena memang belum ada peraturan pelaksanaan yang jelas gitu ya, sampai akhir tahun ini belum akan selesai, mungkin baru sekitar Februari gitu ya tuntas. Jadi sudah lolos undang-undangnya tetapi belum ada dampak secara langsung. Nah, ini yang harus ditunggu dengan hati-hati karena kita harapkan pada undang-undang itu adalah implementasinya, dan implementasi itu ada di peraturan pemerintah, peraturan menteri dan seterusnya gitu ya. Jadi harapannya tentu aja menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM sehingga ada konteks penciptaan lapangan kerja secara merata.
Memang korporasi juga dibantu ya lewat Undang-Undang Cipta Kerja, tapi fokus utama yang diangkat itu memang bagaimana mereka yang terdampak dari pandemi COVID ini bisa beralih startup gitu ya, masuk ke sektor UMKM, lalu membuat lapangan kerja. Karena mereka kan bisa saja dari sektor formal yang tadi berkurang, ya khususnya industri manufaktur di PHK gitu ya. Nah, ini kan harus bisa survive gitu ya. Kalau kita lihat kan dalam jangka pendek banyak startup yang tumbuh karena mereka tadinya bekerja tetap menjadi tidak tetap. Bayangkan ada pilot menjadi tukang jualan mie ayam misalnya begitu ya. Ada yang jadi tukang antar barang gitu ya. Ini aneh-aneh begitu ya. Apa modelnya lapangan kerja memang konteksnya adalah dari sifat yang formal menjadi informal. Nah, tapi tidak apa, itu lebih baik daripada tidak bekerja ya. Tetap penciptaan lapangan kerja hanya di sektor informal, kan tadi ada kenaikan sektor informal. Nah, undang-undang ini diharapkan membantu mempercepat proses pembangunan dari sisi mikro gitu ya. Jadi usaha mikro, kecil dan menengah naik kelas gitu ya. Bagaimana supaya undang-undang itu menghilangkan hambatan-hambatan yang sifatnya struktural gitu ya terhadap pertumbuhan sektor mikro dan kecil dan menengah gitu ya. Memang belum akan efektif dalam jangka pendek karena peraturan pelaksanaannya belum selesai kan, tetapi katakanlah ada prospek di situ yang harusnya dipercepat gitu kan. Nah, kalau tadi harapan Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah dari arus investasi masuk ya ke Indonesia, yaitu investor asing, ini memang perlu kerja keras. Kenapa? Karena memang setiap negara sekarang sedang downturn ya, kecuali RRT yang sudah recovery gitu kan. Jadi Indonesia harus bekerja keras supaya membantu mempercepat proses investor luar yang masuk ini. Memang dari dalam negeri tadi kenaikan usaha mikro kan yang diharapkan mikro kecil menengah. Tapi yang dari luar itu adalah aliran modal. Nah, kita bersaing dengan negara tetangga yang ada di kawasan ini, ASEAN kan khususnya ada Vietnam, ada Thailand yang sama-sama menginginkan arus investor itu masuk ke negaranya masing-masing ya. Jadi karena itu kita perlu bersaing kan. Karena itu peningkatan daya saing menjadi kunci dan melalui faktor institusi tadi. Dan daya saing ini banyak ya konteksnya. Jadi bisa peraturan pajaknya, bisa peraturan memulai izin usaha, biasanya dimulai dengan izin mendirikan bangunan gitu. Jadi mulai dari IMB, izin usaha dan seterusnya. Ini yang dirubah banyak di Cipta Kerja gitu ya. Bagaimana caranya supaya orang kalau mau berusaha itu cepat dapat izinnya. Dan di sini ada koordinasi pusat dan daerah ya. Jadi masalah terberat di dalam investasi ini, baik yang kecil maupun yang besar yang mau masuk, itu nanti dalam masalah birokrasi ya. Jadi di dalamnya itu ada lambannya perizinan, minimnya penggunaan teknologi untuk e-government ya. Kuncinya ada di situ. Seandainya kita konsisten, maka penggunaan teknologi e-government itu akan mempercepat proses dari proses dari perizinan ya karena yang ada sekarang ini urutan berbagai aturan-aturan yang membuat lama begitu kan. Nah, ke depan memang sudah ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terobosan supaya tidak lagi melalui urutan yang begitu, tetapi kalau kecil dan menengah tidak sepanjang itu lagi gitu ya. Jadi ada aturan-aturan yang cukup teknis di Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat faktor institusi itu mudah-mudahan akan lebih baik gitu ya. Nah, PR-nya memang peraturan implementasi dan birokrasi. Birokrasi itu masalah orang ya. Kalau peraturan bisa saja dibuat, tapi kalau orangnya tidak baik ya apa sistem yang bekerja tidak baik maka akan sulit. Saya pikir itu yang saya bisa berikan di awal. Saya kembalikan lagi ke moderator, Mas Haikal. Oke, oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Nina tadi untuk pemaparannya. Uh, untuk teman-teman, kalau misalnya nanti ada yang ingin bertanya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di chat, kalau ada yang ingin bertanya atau berkomentar atau beropini, bisa lewat chat. Nanti saya selaku moderator akan saya bacakan ke Mbak Nina, atau juga bisa kalau ingin bicara langsung, ingin menyampaikan langsung, bisa dengan raise hand. Nanti akan ada saya berikan kesempatan untuk bicara atau bertanya langsung kepada pemateri, kepada Mbak Dina. Mungkin kalau dari saya sendiri, Mbak, sebagai orang yang cukup awam dengan ekonomi, tadi menarik terkait yang tadi Mbak Nina sampaikan. Salah satu tantangannya kan meningkatkan usaha mikro dan menengah ya, Mbak. Itu
Mikro Itu kecil. salah satu caranya tadi bisa menekan investasi yang dari luar itu melalui persaingan, misalnya dari aspek pajaknya dan lain-lain, dan dari faktor regulasinya yang harus tepat, terus faktor institusinya juga harus kuat. Tadi Mbak Nia juga sempat bahas tentang UU Cipta Kerja. Saya mau bertanya terkait yang mungkin aspek yang agak melenceng sedikit. Itu bansos atau bantuan sosial, tapi yang dia bentuknya itu yang langsung cash, yang langsung tunai, bukan yang dalam bentuk in kind ya, seperti sembako dan lain-lain. Itu kalau menurut pandangan Mbak Nia sendiri, itu merupakan salah satu cara yang tepat nggak sih, atau bagus nggak sih untuk meningkatkan usaha mikro dan menengah? Kalau bisa kita kasih cash langsung ke masyarakat, itu mereka bisa lebih belanja ke pemilik bisnis usaha kecil dan menengah gitu. Dan nanti uangnya akan berputar di situ. Itu menurut Mbak Dina gimana kira-kira, apakah itu kebijakannya cukup tepat? Karena gini, saya lihat bansos itu adalah kunci ya di dalam membantu masyarakat paling kelompok menengah bawah gitu ya. Artinya yang paling bawah dengan yang berikutnya gitu ya. Kalau kita bagi 5 itu biasanya antara satu kelompok 2 gitu, 40% terbawah. Nah, ada dua aspek dari bantuan sosial. Ada untuk konsumsi yang dibagikan langsung tadi, bantuan langsung tunai yang sifatnya bisa in kind, dan ada bantuan yang sifatnya modal untuk kerja yang kehilangan pekerjaan tapi bisa mulai dengan berapa 2 juta atau berapa gitu bantuannya. Nah, intinya adalah bantuan modal untuk usaha mikro gitu ya. Jadi kalau tadi lihat apakah efektif atau tidak, tujuannya sih bagus. Ya, jadi dua-duanya itu bagus. Yang pertama misalnya untuk membantu daya beli, yaitu diberikanlah bantuan tunai yang menjadi heboh adalah ternyata jumlah yang diberikan nggak sesuai dengan angkanya gitu kan. Nah, yang menjadi perkara di sini itu sebenarnya untuk bantu daya beli masyarakat gitu ya, supaya mereka belanja. Tapi lihat saya lebih senang kalau yang bantuan makanan ya, untuk yang kebutuhan mereka yang miskin dan perlu makanan yang langsung, itu memang sebaiknya lebih gampang langsung tunai gitu ya. Karena gampang dibelikan kan, tapi memang ada kekhawatiran penyimpangan. Cuman kalau kita lihat sekarang penyimpangannya justru pada sisi distributor, pemerintahnya gitu kan. Jadi barang yang harusnya diberikan sesuai dengan target gitu ya, ada beras dan seterusnya, itu jumlah dan nilainya tidak tepat. Jadi di sini yang penting adalah bantuan langsung tunai yang sifatnya makanan. Yang satu lagi yang sifatnya modal, ini juga sangat penting. Karena memang untuk membangun usaha dari UMKM yang mikro ya. Jadi karena bantuannya kan kecil ya, di 2,4 juta saya segitu. Itu ya bantuan untuk usaha mikro. Jadi Anda bisa mulai bisnis misalnya jualan bakso atau jualan somai atau jualan makanan mie ayam gitu, sesuatu yang modalnya kecil dan bisa dimulai. Yang jadi perkara adalah kemampuan untuk berdagang gitu. Jadi tidak semua orang yang di PHK bisa dagang ini. Di sini perlu asistensi teknis gitu kan. Jadi ada yang bisa langsung dagang dan ada yang nggak tahu cara berdagang gitu ya. Jadi ini PR-nya adalah mungkin tidak sekedar uang, nanti ke depannya juga ada bantuan yang sifatnya teknis tadi. Ada sih prakerja sebetulnya. Prakerja itu membantu mereka yang ter-PHK yang bisa untuk bantuan modal sekaligus juga untuk bantuan pelatihan. Nah, ini memang perlu keahlian, cuman untuk dapat tembus kepada prakerja ya ada syarat-syarat tersendiri gitu. Yang ini untuk kelompok menengah atas gitu, bukan menengah bawah. Kenapa? Karena kalau prakerja Anda harus lolos testingnya gitu kan, dan tidak semua orang bisa bersaing di situ kan, kita lihat. Jadi ini ada lapisan-lapisan sudah di dalam program pemulihan ekonomi nasional. Saya melihat strukturnya, desainnya oke sekali gitu. Yang menjadi problem adalah pada tahap implementasi gitu ya, tidak segampang yang digambarkan karena memang PR-nya ada di proses channelingnya dari uang dan menjadi barang ya. Kita lebih senang bantuan itu langsung tunai sebetulnya, tetapi kalau pemerintah masih desainnya barang ya berarti pengawasannya harus ketat sekali, harus tinggi sekali terhadap kualitas barangnya, karena kan banyak yang protes berasnya busuk, ada telurnya yang busuk gitu kan. Jadi ada hal-hal banyak yang kalau dikasih barang ya kerusakannya tinggi gitu kan. Sementara itu belum lagi yang nilainya kan, mie-nya harusnya seharga berapa gitu diberikan mie yang murah meriah gitu, itu macam-macam lah ya, penyimpangan dari sisi pembelian tuh macam-macam.
Kalau itu pembelian yang diberikan oleh pemerintah gitu ya, yang kita tahu bahwa ada kasus korupsinya sekarang diangkat oleh KPK gitu ya. Jadi inilah PR terbesar kita kalau bicara program pemulihan ekonomi nasional dari sisi bantuan sosial. Ini kan ada banyak ya program ekonomi nasional, itu ada dana perlindungan yang ini untuk bantuan sosial, tapi juga ada program pemulihan untuk mendorong pengusaha gitu ya. Jadi ada channeling lagi yang untuk UMKM yang masuk ke perbankan ya dari program pemulihan ekonomi nasional yang kita lihat, dan juga ada kepada korporasi gitu ya. Tapi belum jelas ini korporasi yang mana. Seingat saya garis besarnya lebih BUMN yang dibantu gitu loh, bukan kepada swasta ya. Itu kalau kita lihat di program pemulihan ekonomi nasional. Mungkin itu gambaran sederhananya terhadap pertanyaan tadi ya, bantuan modal ya. Ya, thank you Mbak Nina. Mungkin kalau nyambung sedikit, saya waktu itu pernah ingat pernah ngobrol dengan salah satu teman yang dia riset di salah satu lembaga pemerintah, yang dimana dia bilang ya benar tadi seperti yang Mbak Nina sampaikan, kalau misalnya bantuan dalam bentuk in-kind atau barang, ya resiko korupsinya mungkin agak lebih besar karena kan kurang transparan kan. Mungkin tadinya bantuan harusnya 100.000 bisa dapat telur sekian, minyak sekian, beras berapa liter, tapi ternyata kok yang dapat di tangan kok minyaknya cuma sekian atau berasnya cuma sekian, lebih sedikit. Sementara kalau misalnya ditentukan bantuan tunainya katakanlah contoh 200.000 misalnya, ya itu clear kan. Ketika misalnya kita dapatnya cuma 150, lebih gampang protesnya loh, kok cuma dapatnya 150, sementara kalau misalnya bantuan beras misalnya 5 liter, terdapatnya cuma 4 liter atau 3,5 liter, kan itu kurang transparan. Dan ya kalau mau protes mungkin masyarakat juga mereka kurang punya insentif juga untuk protes. Ya udahlah, cuma dapatnya segini ya bersyukur aja gitu. Banyak yang masih pola pikirnya seperti itu kan Mbak, dan ya itu lebih mudah dimanfaatkan. Jadi kemauan politik kuncinya. Jadi apakah pemerintah rela untuk mengubah menjadi bantuan langsung tunai, itu aja. Jadi lebih gampang buat pemerintah juga tinggal pakai perbankan gitu, pakai e-money atau apapun namanya. Yang jadi problem kan rela nggak gitu kan. Ini sudah ada proses tender di perjalanan yang begitu banyak gitu ya. Jadi ini PR besar kita kan. Sebetulnya kalau saya tentu sarannya lebih baik tunai dan langsung direct kepada depur gitu ya, nggak pakai perantara gitu. Tapi ya lagi-lagi ini political will istilahnya. Oke, thank you Mbak Nina tadi untuk jawaban untuk tanggapannya. Ada pertanyaan juga dari salah satu peserta, Mas Dodi Saputra. Fenomena kasus apa dewasa ini yang terkait ekonomi politik yang cukup dikhawatirkan oleh masyarakat bawah dalam konteks Indonesia? Mungkin kalau untuk kita persempit, karena konteks Indonesia mungkin agak luas banget, mungkin konteks Indonesia yang sekarang ya Mbak, yang ketika COVID, ya itu kalau misalnya dari masyarakat yang menengah ke bawah, itu kira-kira apa yang perlu yang mereka cukup perlu dikhawatirkan? Apakah dari aspek ketenaga kerjaannya mungkin yang nomor satu, koreksi kalau saya atau kira-kira gimana nih Mbak, khususnya kalau boleh dipersempit ya pada saat COVID sekarang ini. Thank you Mbak Nina. Ya, ini pertanyaannya memang fenomena kasus apa dewasa ini yang terkait ekonomi politik yang cukup dikhawatirkan. Nah, ini kalau ditanya ekonomi politik itu luas sekali gitu ya. Jadi kalau kita lihat fokusnya dari ekonomi, itu kita lihat program pemulihan ekonomi nasional kan. Jadi sebetulnya program itu desainnya baik dan dilakukan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, harusnya hasilnya baik. Yang jadi problem adalah pertanyaan pertama, apakah desainnya tepat. Jadi tadi misalnya memberikan uang dengan bentuk barang, itu kan perlu pengawasan yang lebih besar dan perlu proses tender yang menjadi jelimet gitu ya. Jelimet itu artinya rakyat dirugikan dan tidak punya voice tadi kan. Voice itu adalah kalau dia punya channel untuk protes. Nggak ada gitu kan, kecuali ngomong dengan wartawan keluar di koran gitu, tapi sedikit sekali. Jadi proses untuk pemantauannya atau monitoring biasanya hanya ada di pemerintah dan nggak sampai itu masuk ke publik lewat jurnalistik ya, jurnalisme atau lewat KPK kan yang kemarin terangkat KPK. Jadi saya hanya ingin mengatakan desainnya itu yang pertama pertanyaannya. Kedua, implementasi gitu ya. Jadi kalau tadi fokus dari ekonomi politik itu kan langsung dilihat desainnya katakanlah cukup baik. Begitu implementasinya nggak baik, nah disinilah mulai muncul kan
desainnya adalah tender, gitu. Dilihat tendernya tender kepada siapa, begitu kan? Semua ya, ini uang APBN kan bisa aja ke program pemulihan ekonomi nasional, bisa juga untuk bantuan yang lainnya yang memang sudah berjalan, atau juga proyek-proyek pemerintah, gitu ya. Nah ini sebetulnya fokus gunanya KPK, gitu kan? KPK itu dianggap sebagai mereka yang memonitor kan, mengingatkan bahwa prosesnya harus good governance. Tapi kalau tidak, maka KPK akan masuk, gitu ya. Jadi kita sudah lihat kasus ekonomi politik yang tumbuh di sini, yang khawatir itu selalu korupsi. Gitu. Itu ekonomi dan politik erat sekali, isunya adalah korupsi, dan korupsi itu ada di semua lapisan. Jadi bagaimana itu diminimumkan ya. Jadi aturannya dibuat sederhana, tetapi pengawasannya juga harus cukup ketat, gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan saat ini yang terjebak dalam kasus korupsi ya, katakanlah 2 menteri ini yang terkena, itu adalah mereka yang sebetulnya tahu tapi mungkin tidak diingatkan lagi berulang-ulang gitu. Mungkinnya mestinya tahu bahwa itu tidak boleh, itu kan direct ya. Kalau kita lihat cara mengutip itu direct, dan juga tenderingnya, harganya di markup, itu hal yang biasa di dalam korupsi, gitu ya. Tapi itu tidak biasa di dalam good governance ya. Jadi Bapak Presiden keras sekali mengatakan tidak dilindungi, begitu ya. Tetapi ekonomi politiknya adalah benarkah ini semerata, gitu ya. Jadi ini kan pemerintah akan diuji, gitu ya, bahwa kalau ekonomi dikaitkan politik ini harusnya diawasi bukan hanya area ini saja, tapi semua loh, gitu ya. Jadi bukan hanya 2 menteri ini saja di Kementerian Sosial sama Kementerian katakanlah kelautan, gitu ya. Tetapi kita punya banyak kementerian yang menchannel uang-uang APBN dan APBD. Jadi channeling dari uang pemerintah itu akan menjadi sasaran untuk korupsi. Jadi kalau bicara ekonomi politik yang paling sulit di Indonesia itu korupsinya. Nah, baru kita bicara sistem yang dipermudah, gitu ya. Kira-kira maaf, suara saya Ya, jelas kok, Mbak. saya takut kayak putus-putus tadi. Jadi yang penting adalah bagaimana pemerintah punya political will yang cukup kuat. Saya pendukung KPK untuk mengerjakan PR-nya, tapi kan setelah KPK harus ada political will untuk merubah sistem ya. Setelah sadar bahwa sistemnya tidak terlalu kuat, maka yang dirubah adalah sistemnya supaya lebih gampang diawasi masyarakat. Saya kembalikan, ada pertanyaan lagi tadi. Oke, thank you Mbak Nina. Tadi ada dari Bang Poltak yang disampaikan tadi atau berkomentar langsung. Halo Bang Poltak, jelas ya Bang? Ya, kedengeran Bang Poltak, dipersilakan. Ya, makasih Mbak Nina tadi penjelasannya cukup detail. Saya mungkin akan lebih pada penekanan pada bantuan langsung tunai, karena memang ini masih kontroversi ya di masyarakat kita. Jadi, masyarakat kita tuh kadang-kadang kalau dibilang bantuan langsung tunai, ini kok kayaknya seperti memberi ikan, bukan memberi kail, dan memang kita dibesarkan dengan kultur seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang juga beberapa pihak yang memberikan bantuan in-kind itu menggunakan itu. Wah, ini itu nggak baik ngasihnya tunai karena nanti bisa disalahgunakan dan lain-lainnya. Tapi memang betul itu kadang-kadang sering dipakai juga, karena kita kadang-kadang juga sering juga kita tidak percaya pada orang lain. Jadi kita senang bebas, tapi belum tentu mau ngasih kebebasan pada orang lain gitu. Nah, sementara tunai itu adalah bentuk kebebasan. Anda mau pilih mana dan lain-lain. Nah, betul. Tapi memang di sisi lain, saya melihat bahwa tunai itu memang secara logistik yang nggak ada logistiknya, nol gitu bisa ya. Dan kemudian setiap orang itu bisa punya, setiap keluarga boleh katakan ya, itu kan punya kebutuhan berbeda-beda. Misalnya kalau orang itu diberikan bantuan in-kind, tapi ternyata misalnya kalau bentuknya itu adalah mie instan misalnya, tapi ternyata orangnya temannya alergi terhadap mie instan, ya nggak kepake juga kan, nggak ada gunanya gitu kan. Atau misalnya bentuknya susu misalnya, tapi ternyata dalam rumah tangga itu isinya orang udah tua-tua semua, nggak ada perlu susu. Sementara di sisi lain mungkin ada yang punyanya banyaknya balita yang justru lebih perlu susu dibanding yang lainnya gitu. Jadi saya setuju dengan tadi yang Mbak Nina sampaikan, memang bentuk yang namanya tunai itu punya fleksibilitas, setiap orang bisa menyesuaikan, dan kemudian juga ada efisiensi. Karena apa? Orang bisa, saya dapat bantuan tunai, saya akan belanja, saya pergi belanja, warung A, warung B, warung C, harganya beda-beda. Mereka akan cenderung tadi secara otomatis akan berusaha untuk meningkatkan utilisasi dengan cara ke warung yang lebih murah. Nah, ini akan juga membuat bagus bagi ekonomi, karena akhirnya
warung itu kalau nggak berusaha untuk berkompetisi dengan harga yang lebih murah, mereka nggak laku, nggak dapat apa-apa juga gitu. Jadi baik bagi apa namanya, bagi yang menerima juga. Cuma betul ada di sisi lain juga kita melihat ada bentuk bantuan langsung tunai ini juga bisa ada yang sifatnya yang sering jadi kontroversi, misalnya kasih bantuan langsung tunai, kok habisnya malah buat beli rokok misalnya, atau beli pulsa. Ya sebenarnya walaupun kalau saya pakai topi ekonom ya toh itu juga mau, kalau emang itu bagian dari kebutuhan dia, mau dibaginya model apa juga pasti akan ke pulsa juga, ke pulsa juga atau ke rokok juga gitu, sama aja gitu. Nah, cuman memang satu hal yang mungkin saya pikir penting juga Mbak Nina, ini yang kalau bantuan langsung tunai itu nggak ada datanya, trailingnya, buntutnya itu datanya nggak kelihatan. Jadi makanya kenapa saya melihat bahwa ada sebuah usulan lain yang bentuknya yang tidak seperti in-kind, tapi juga tidak seperti tunai, yaitu voucher. Nah, jadi voucher itu seperti tunai, tapi dia bisa dibelanjakan pada tempat-tempat tertentu. Jadi fungsinya seperti tunai juga, karena ada kebebasan untuk memilihnya. Nah, kemudian juga orang akan utilisasi sebesar-besarnya juga. Tetapi yang lebih penting adalah datanya yang muncul, dibelanjakan kemana. Nah, kemudian voucher itu juga data ini yang mungkin akan lebih bisa ke depannya dimanfaatkan untuk yang lebih tailor made terhadap kebutuhan. Jadi kalau misalnya orang yang punya anak balita lebih banyak, oke, vouchernya bisa ditukar susu lebih banyak. Nah, sementara dibandingkan yang enggak atau yang lain-lainnya. Jadi sekedar mendapat perspektif. Saya setuju dengan Mbak Nina tadi sampaikan, memang saat ini untuk Indonesia memang tunai masih yang terbaik, logistik yang nggak ada, bisa langsung sampai ke penerimanya, apalagi sekarang kalau kita lihat kan bahwa masyarakat Indonesia bahkan masuk golongan bawah pun sudah punya handphone misalnya. Kalau kita ingat di beberapa tempat di Afrika ada yang namanya M-Pesa, ya jadi orang bisa uang itu bisa dikirimkan dalam bentuk SMS gitu. Jadi bisa sebenarnya uang elektronik itu bukan sesuatu yang sulit-sulit amat. Kalau misalnya negara-negara di Afrika aja udah bisa melakukan itu. Jadi saya ingat juga beberapa waktu lalu juga ada teman yang cerita para pengungsi Sinabung itu juga bantuan tunainya disampaikan atau dikirimkan dalam bentuk pulsa, bukan pulsa ya, tapi pulsa yang bisa diuangkan di kantor pos gitu. Nah, jadi sebenarnya mendekati itu juga. Kira-kira itu aja sih yang saya mau tambahkan ke Mbak Nina tadi, bahwa pada dasarnya betul saya juga sependapat bahwa yang namanya tunai itu punya fleksibilitas, punya lebih mudah untuk diatur, lebih langsung sampai ke penerima yang sesungguhnya. Ada sedikit minusnya juga, tetapi ada juga alternatif yang sudah disampaikan, voucher yang mungkin juga bisa ada sisi negatifnya, bisa diperjualkan belikan juga, kenapa enggak gitu kan? Yang mungkin juga tapi yang keunggulannya tentu tadi data yang bisa dihasilkan dari pencairan voucher itu bisa sangat berguna bagi perencanaan. Itu aja sih yang mau saya tambahkan ke Mbak Nina tadi. Terima kasih. Di Amerika namanya food stamp gitu ya. Kita dulu semacam kertas gitu kan, boleh ditukar di supermarket gitu kan, misalnya bagi. Hanya yang jadi problem Indonesia punyanya e-money gitu. Jadi mungkin dalam bentuk ini masalah niat saja, pemerintah mau nggak ngasih dalam bentuk itu, karena sudah berjalan. Sehingga saya DKI itu juga melakukan semacam food stamp, tapi hanya dibeli di tempat-tempat tertentu ya untuk program lainnya, program keluarga harapan, seingat saya seperti itu. Di beberapa daerah juga begitu ya, di nasional juga ada ya, dulu keluarga sejahtera kan, sekarang PKH, program keluarga harapan. Jadi e-money mungkin salah satu jalan keluar kalau tidak ingin subsidi in-kind-nya salah sasaran tadi, atau kualitasnya turun gitu kan. Jadi yang berasnya busuk tadi kan, kesian kan dikasih beras tapi berasnya busuk gitu kan. Itu hal-hal yang tidak akan terjadi kalau kita dikasih voucher atau dikasih e-money atau dikasih uang, karena kita pasti beli dengan kualitas yang terbaik dengan uang tersebut. Nah, ini pemerintah harusnya mengubah ya desainnya. Karena apa ya? Kalau saya merasa kasihan rakyatnya, sudah pula miskin, bantuannya nggak sesuai harapan gitu ya. Kalau dia barang yang dia dapat itu, ya bisa juga yang tadi kan, dia nggak perlu makan sarden tapi lebih banyak susu diperlukan karena banyak balita gitu kan. Nah, ini kan nggak bisa dilihat kalau dikasihnya satu kantong sama semua gitu ya. Jadi karena itu buat saya pilihan pertama tentu tunai kalau Indonesia nggak mau susah, tapi e-money itu salah satu cara gitu ya, atau pakai kartu gitu kan, yang bisa di-track kemana dia belanja. Kalau pakai kartu kan dia harus gesek gitu ya.
dan bisa ketahuan dia belanja apa. Mungkin tokonya bisa dibuat mitra, atau ya kalau tidak diberikan saldo seperti Tokopedia, GoPay, itu kan bisa belanja apa saja, kelihatan nanti dia belanja apa gitu ya. Tapi hanya boleh untuk barang tertentu misalnya kan, jadi aturan itu yang harus jelas. Oke, saya kembalikan, mungkin ada lagi Mas Haikal masuk ke chat yang berikutnya mungkin. Oke, thank you Mbak Nina tadi untuk penjelasannya. Ada juga pertanyaan dari Nurul Fajri. Selamat malam Bu Nina. Ingin tadi Mbak Nina sempat menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja itu mengalami kontroversi dalam hal sosialisasi maupun substansi. Kira-kira apa tantangan untuk implementasinya, khususnya yang berkaitan dengan sektor UMKM? Dan juga stakeholders yang penting untuk diperhatikan dalam sektor UMKM ini kira-kira siapa saja, terutama dari stakeholder dari pemerintah. Terima kasih, Mbak Nina. Dipersilakan. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Saya lihat kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu memang targetnya untuk, namanya juga Cipta Kerja, mestinya tujuannya untuk penciptaan lapangan kerja, tapi melalui berbagai program. Nah ini yang jadi tadi saya katakan PR-nya masih agak panjang gitu ya. Jadi kalau mau melihat area mana gitu, mungkin agak susah sekarang karena itu baru di level undang-undang gitu, belum diimplementasi. Jadi kaitannya, iya kita berharap itu bisa menambah lapangan kerja dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lewat UMKM. Kenapa? Karena yang dipermudah itu aturan-aturan untuk buka usaha pada level mikro dan juga mereka yang ada di di lapis pekerja begitu. Itu yang terdampak langsung dari Cipta Kerja adalah mereka yang katakanlah mengalami penurunan ya, tadinya tuh jaminan sosial kepada pekerja itu adalah masuk dalamnya upah minimum, tapi ini tidak sepenuhnya upah minimum kan. Jadi diatur sedemikian rupa bahwa upah minimumnya tidak boleh terlalu rigid seperti sekarang karena akan menyusahkan orang untuk membuka lapangan kerja. Nah di sini ada trade off gitu ya. Jadi saya katakan ya Undang-Undang Cipta Kerja punya sisi positif banyak, tetapi harus ditunggu peraturan implementasi. Dan belum tentu itu menjadi terimplementasi cepat kalau aturannya tidak detail sampai level implementasi ya, baru PP begitu. Nanti habis PP kan masih ada permen. Jadi agak lama prosesnya gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan tentu saja yang terobosan yang sudah ada sekarang, yang program pemulihan ekonomi nasional gitu, itu yang bisa dilakukan dalam konteks pandemi ya setahun ini. Kalau Cipta Kerja mungkin dampaknya tahun depan baru dimulai gitu implementasinya. Mungkin itu gambaran saya tentang Cipta Kerja gitu ya. Mungkin jawab itu atau ada pertanyaan saya miss tadi. Tentang stakeholder-nya tadi, Mbak Nina, yang penting terkait dengan sektor UMKM. Ya, stakeholder dari UMKM itu kan tentu aja pengusahanya gitu ya. Pengusaha dan pekerja ya. Jadi kalau dia usahanya menengah, dia lapangan kerjanya besar. Tapi yang jadi problem kan UMKM ini yang dibantu dengan Undang-Undang Cipta Kerja memang untuk naik kelas ya. Jadi tadi stakeholdersnya menikmati atau tidak. Ya saya tadi katakan bahwa bagaimana mengukur dia tepat sasaran, undang-undangnya ini mengubah perilaku dia, begitu itu nanti setelah implementasi tahun depan. Kalau sekarang kita baru mengira-ngira karena belum baca peraturan implementasinya. Pertanyaannya kan bagaimana dibantunya gitu. Ini kan baru pada tahap dibantu tapi garis besarnya ada pemotongan birokrasi dari perizinan. Nah, itu aja yang bisa kita baca di Undang-Undang Cipta Kerja. Ada izin yang dipotong lah. Banyak izin yang dimudahkan. Misalnya tadinya hubungannya dengan lingkungan hidup terutama ya dipermudah supaya hilang begitu kan, bahkan area-area tertentu tuh hanya pendaftaran aja sifatnya begitu. Nah, ini hal-hal yang seperti apa implementasinya, karena dari sisi lingkungan juga ada argumennya. Nanti kalau rusak lalu orang nggak bisa berusaha lagi di sektor itu gitu ya, misalnya pertanian. Ya, jadi kita lihat stakeholders ini ada pemerintah, ada pengusaha, ada pekerja begitu kan. Pemerintah yang mengatur, kita tunggu PR-nya. Pengusaha itu mengatakan nih kita belum ada dampaknya karena kita belum lihat aturan pemerintah. Nah, pekerja tentu aja akan menunggu. Kenapa? Karena saya udah dipotong ini protes kemarin kan ada beberapa area dari jaminan sosial yang ada di ketenaga kerjaan secara umum itu hilang di Cipta Kerjanya, itu dirubah sedemikian rupa kan. Nah, tentu aja pemerintah sudah kompensasi ya lewat BPJS Tenaga Kerja tadi, misalnya memberikan kompensasi, ada bantuan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan gitu ya, jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi itu bagi yang mereka terdaftar di Jamsostek di BPJS Tenaga Kerjaan.
Nah, yang tidak kan banyak tadi sektor informal. Jadi area ini yang stakeholders pekerja ini luas ya. Kalau sektor formal mungkin ada bantuan dari BPJS Tenaga Kerja, tapi yang sektor informal bantuannya hanya bantuan sosial gitu ya. Jadi stakeholders dari aturan cipta kerja ini ya luas sekali, sehingga kita tadi mau mengatakan kita tunggu peraturan implementasi baru kita bisa lihat lebih jauh benar nggak dia tepat sasaran aturannya itu gitu. Itu mungkin saya bisa kasih gambarnya. Oke, thank you Mbak Dina tadi untuk tanggapannya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Rivaldi, ingin bertanya tentang potensi terjadinya kembali perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina atau Tiongkok setelah pertumbuhan ekonomi dunia kembali ke angka positif. Kira-kira gimana nih Mbak? Mungkin kalau apakah ketika nanti positif, setelah mungkin vaksinnya bekerja, ada nggak potensi lagi perang dagang antara Amerika dan Tiongkok? Dan mungkin kalau dari saya pribadi, kalau Mbak Nina nggak keberatan, mungkin kira-kira dampaknya ke Indonesia, kira-kira gimana Mbak? Ya, hari-hari ini pun. Jadi sebelum kita kena COVID, tahun lalu, itu diramalkan kita melemah karena memang ada perang dagang. Kan kita nggak siap. Jadi waktu perang dagang terjadi, Vietnam kebagian perusahaan banyak dari Amerika, Indonesia kebagian juga, tapi nggak banyak gitu ya setelah lobbying gitu. Itu kejadian tahun lalu kan, prediksi tahun ini. Tapi tahun ini, bulan Maret, katakanlah dari Februari, itu mulai ada COVID. Jadi 2 kali kita kena gitu ya. PR proteksionisme masih ada, jadi negara itu masing-masing kan proteksi. Dengan adanya perang dagang, Amerika proteksi, China ya berusaha untuk proteksi juga gitu ya, melawan Amerika. Nah, dampaknya apa buat Indonesia? Sebetulnya kita bisa dapat positif kalau kita dapat perusahaan itu masuk ke Indonesia. Sebagian masuk, tapi tidak sebanyak Vietnam. Itu aja, kita kalah bersaing dengan Vietnam. Jadi ada dampak positif, yaitu kita kelimpahan perusahaan Amerika yang keluar dari RRT pindah ke negara Asia lainnya, karena mereka tahu bahwa tidak mau tergantung hanya dengan RRT gitu kan. Itu perang dagang kan artinya jangan tergantung hanya RRT. Jadi perusahaan Amerika keluar tuh dari RRT. Nah, Indonesia kebagian beberapa perusahaan yang akan pindah itu atau yang sudah pindah. Nah, yang dampak negatifnya adalah masing-masing negara termasuk Eropa dan Amerika juga itu memasang rambu-rambu yang semakin ketat. Ditambah pandemi gitu ya. Pandemi itu kan membuat mereka semakin sulit dalam negerinya ya. Jadi lapangan kerja itu menciut kan, menurun drastis. Pekerja Indonesia yang tadinya bekerja di luar negeri juga pulang ke negara masing-masing, ke negara Indonesia ya, terutama kan tenaga kerja yang di luar negeri. Kenapa? Karena lapangan kerja di luarnya juga menurun dan aturannya meningkat. Jadi mereka harus protokol kesehatannya tinggi dan mereka harus lebih biaya kesehatan jadi tambah gitu ya, jadi dipulangkan kan. Nah, jadi ada PR Indonesia dengan proteksionisme. Kalau tadi dilihat benar nggak nanti semakin buruk setelah pandemi lewat. Pandeminya belum lewat juga masih buruk gitu ya. Nah, kebetulan yang menang Biden kalau di Amerika. Ini agak berbeda dengan Trump. Jadi mungkin agak lebih longgar ya. Diharapkan Joe Biden akan lebih lunak ya di dalam perang dagang. Mudah-mudahan bisa membuat lapangan kerja lebih baik bagi ekonomi Indonesia. Nanti jawabannya ya tergantung dari Indonesia juga. Bisa nggak kita memanfaatkan perubahan presiden tadi untuk lobbying tetap Indonesia kebagian sisi positif dari perang dagangnya. Ya, jadi saya lihat perang dagangnya tidak menurun, tetapi dengan adanya Joe Biden dia lebih lunak ya dan dia lebih kooperatif. Ya, cuman apakah menurun belum tentu karena aturan itu sudah diimplementasi kan, pemerintah Amerika Serikat itu sudah mengubah banyak aturan yang sifatnya membuat arus dagang yang masuk ke Amerika susah gitu. Nah, ini bisa dicabut nggak? Itu aja gitu oleh Amerika yang baru ya dengan Joe Biden nanti. Itu kita masih menunggu 1 tahun lagi kan setelah efektif dia memilih menterinya lalu mengubah aturan-aturan itu. Jadi dengan kata lain sampai 2021 ya Indonesia tergantung dari kemampuan Indonesia mengubah aturan Indonesia sendiri gitu ya. Jadi nggak menunggu peraturan Amerika dirubah, tapi Indonesia harus mengubah undang-undang cipta kerja plus PR-nya supaya kita bisa mempermudah arus dari perusahaan yang pindah dari RRT, perusahaan Amerika khususnya atau perusahaan lainnya ya, Eropa juga yang masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi PR kita di situ bersaing mendapatkan limpahan perusahaan ya, investasi asing masuk, tapi bersaingnya dengan negara tetangga. Karena itu Indonesia perlu mengubah perilakunya
lewat birokrasi dengan aturannya, regulasinya. Sayangnya ini agak lambat. Menunggunya ini agak lambat ya, karena 1001 alasan termasuk COVID diantaranya. Jadi ya ini PR kita, kalau mau tahun depan 5,3% harus kerja lebih cepat. Mungkin itu komentar saya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia yang ke depan. Ramalan buat Indonesia bagus loh, 5,3%. Gitu. Persoalannya apakah Indonesia bisa mencapainya gitu aja kan. Jadi jangan-jangan diramalkan 5,3 tapi dapatnya nggak 5,3 kalau nggak kerja keras kan. Kalau bisa malah dapatnya 7% kalau saya gitu kan, tadi ramalan tingginya kan 6,8 ya ekonomi global. Tapi Indonesia mampu nggak gitu kan membereskan PR domestiknya ya. Itu aja. Oke, thank you Mbak Dina tadi untuk tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya dari Rizky. Selamat malam, Mbak Dina ingin bertanya, bagaimana proyeksi keseimbangan antara kecukupan PEN sebagai satu-satunya bantalan perekonomian sekarang dan juga stabilitas budget dan hutang pemerintah untuk tahun 2021. Jadi tentang stabilitas budget dan hutang dan juga tentang PEN. Dipersilakan ke Mbak Nina. Ya, PEN program pemulihan ekonomi nasional itu desainnya baik. Tadi saya katakan ya tidak ada yang salah dengan desain. Dalam arti kalaupun protesnya itu ada di bagian penciptaan lapangan kerjanya kan di mana nih gitu kan. Ya, PR terbesar dari PEN itu mempercepat implementasi dengan tepat sasaran gitu ya. Karena sebagian besar anggaran yang bisa dicairkan cepat itu bantuan sosial. Tapi setelah dicairkan dan kita mengetahui bahwa ada penyimpangan banyak gitu ya, itu sedih gitu kan. Jadi uangnya segitu tapi banyak ya, uangnya kan puluhan triliun. Tapi kok pencapaiannya masih tidak tepat sasaran dalam arti ada korupsi gitu kan. Nah, PR terbesar dari PEN itu sebetulnya meningkatkan daya saing. Ya, program pemulihan ekonomi nasional itu kan juga untuk menjaga supaya daya saing kita di masa depan, tahun depan ini jangan turun. Ya, nah, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah dengan PEN itu kita bisa mencapai sasaran yang lebih tinggi gitu atau yang positif tadi 5,3%, tergantung bagaimana disbursement ya, pencairan dari anggarannya dan tepat sasaran atau tidak. Karena kalau kita lihat kemarin laporannya kan masih sekarang tuh masih di kisaran 70% gitu ya kira-kira di akhir bulan lalu. Artinya belum, masih 30% tinggal 1 bulan terakhir lah kira-kira gitu. Nah, Anda bisa cairkan ini seberapa cepat kan? Kalau nggak bisa kan dibawa ke tahun depan ya, carry over. Jadi ini ada pertanyaan tentang kecepatan disbursement dari programnya sendiri. Kalau tidak bisa dicairkan akhir tahun, tentu dibawa ke anggaran tahun depan kan, atau ditambah anggaran tahun depan kan. Nah, di sini pun ada PR lagi kan, bahwa apakah anggaran tahun depan itu cukup kuat untuk bersaing antar negara tadi. Gitu. Kenapa? Karena anggaran tahun depan itu semua negara udah bisa positif dengan asumsi masing-masing negara udah selesai PR kesehatannya. Nah, Indonesia bisa nyelesain PR masalah kesehatan nggak? Kalau Indonesia belum selesai PR untuk kesehatan, artinya masih banyak nih katakanlah COVID itu naik tapi pelan-pelan kalau di Indonesia kan. Kalau negara lain kan tinggi tapi cepat selesai gitu ya. Nah, kalau Indonesia kan naik tapi sedikit-sedikit gitu. Artinya lama gitu impact-nya. Jadi di sini PR kita untuk tahun 2021 adalah menyelesaikan PR kesehatannya supaya orang itu merasa aman kalau belanja, jalan-jalan gitu kan. Dan setelah itu mendesain ekonominya supaya mampu bersaing dengan tetangga gitu ya. Jadi kalau kita rebutan tadi daya tarik ya kita harus mendesain apakah pajak kita diperlunak, apakah peraturan lain yang merupakan hambatan itu digampangkan, terutama e-government-nya. Kalau saya lihat birokrasinya itu yang luar biasa susah berubahnya gitu ya. Jadi itu PR kita setelah kita tahu bahwa PEN-nya sendiri ya ada masalah lagi dari PEN bahwa kalau uangnya pun sudah tidak cepat cair, itu jangan lupa loh, uang itu sebagiannya kan memang uang pinjaman, loan gitu ya. Jadi kita akan 2 kali rugi gitu ya kalau nggak bisa mencairkan tepat sasaran, tepat waktu. Artinya kita bayar bunga juga gitu ya dari uang tersebut gitu kan, artinya kan uangnya jadi idle kan, sudah tersedia tapi nggak bisa dicairkan padahal bayar bunga loh. Nah, di situ ada pelebaran defisit anggaran ya, jelas ya, dengan adanya program PEN kita naikkan anggaran belanja tapi pendapatan kita turun pajak ya di banyak area, artinya ada pelebaran defisit dan itu PR besar juga kan, nanti besok yang bayar utang generasi berikutnya ya, jangan lupa gitu.
Jadi itulah PR efisiensi dari anggaran ya. Jadi Anda harus tepat sasaran, tepat waktu, tapi juga harus hati-hati gitu. Ini uangnya uang hutang, jadi nggak bisa di markup seenaknya atau dikorupsi seenaknya gitu ya. Mungkin itu catatannya tentang anggaran PEN. Dan juga tadi yang satu lagi terkait dengan stabilitas budget dan hutang pemerintah tahun 2021. Ya, itu tadi saya bisa kasih gambaran besar saja bahwa utang kita pastinya naik karena defisitnya kan naik di kisaran berapa, hampir 6% gitu kan. Harusnya kan sekitar 3 ya, 3 maksimum. Kan sekarang udah dilebarkan berapa, kisaran 5 gitu. Nah, yang paling penting adalah siapa yang bayar hutang dan bagaimana cara bayarnya gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kan hutangnya ya kita nggak terasa karena kita yang menikmati kan sebetulnya hari ini. Yang terasa generasi depan nih besok yang bayar. Berarti nanti pemerintah akan punya anggaran hutang lebih banyak. Gitu. Nah, itu hanya bisa dibayar kalau program kita efektif. Jadi kan kita harus bayar utang dari return ya, yaitu dari anggaran kita sekarang dipakai untuk menumbuhkan perekonomian. Jadi misalnya bangun infrastruktur, bangun pabrik-pabrik gitu kan. Dari situ kita dapat pajak, baru kita bayar utang gitu. Itu teorinya begitu. Tapi problemnya adalah benar nggak itu daya saing kita naik dengan utang yang bertambah? Kan PR-nya kan tadi kita lihat kan, lihat loh PHK terbesar ada di industri. Nah, industri itu diapain sama kita, dibantu apa supaya dia nanti besok tahun depan ini akan recovery cepat gitu kan. Kalau industrinya didiemin aja ya mati gitu. Kalau mati dia menjadi PHK lagi gitu ya. Jadi ada PR pemerintah untuk melihat sektor-sektor produktif supaya tetap tumbuh. Yang terutama industri manufaktur ya, ini yang kita khawatirkan. Karena ini akan menjadi backbone dari investasi kan yang masuk ya. Nah, itu pun juga ada masalah infrastruktur gitu kan, yang listrik dan sebagainya yang belum tercapai targetnya gitu ya. Target untuk buat pembangkit listrik itu. Ya, nah ini PR besar kita gitu ya. Jadi artinya pemerintah harus yakin uang yang dia hutang, yang dia punya nih hari ini itu harus dibelanjakan tepat sasaran. Gitu ya. Tadi melebarkan defisit ya, bayarnya gimana ya? Tadi lewat kenaikan pajak tahun depan. Teorinya adalah Anda harus bisa menarik pajak lebih besar lagi untuk bayar utang, gitu. Karena utangnya membengkak. Jadi siapa yang bayar pajak itu pertanyaannya kan? Kita semua, gitu kan? Bayarnya lewat pajak penghasilan, lewat pajak pertambahan nilai, gitu kan? Nah ini PR pemerintah untuk meyakinkan perekonomian tumbuh supaya orang bisa bayar pajak sehingga pajaknya dipakai buat bayar utang. Problemnya adalah yakin nggak kita bahwa tahun depan kita bisa mencapai 5,3% gitu ya. Karena kalau dia nggak tumbuh, berarti perekonomian kita bayar utangnya lebih lambat lagi, baru tahun berikutnya lagi gitu, belum tahun depan. Gitu. Sekarang pun udah bayar, tapi bayarnya kan tergantung kapasitas tax ya. Tax kita kan tahun ini turun drastis, tahun depan ya mudah-mudahan udah tumbuh lagi taxnya. Pajak ya, kuncinya. Oke, saya kembalikan lagi ya. Jadi ada PR pajak untuk dapat cukup tumbuh gitu kan supaya bisa bayar utang, tapi PR perpajakan itu nggak gampang. Sama dengan belanja yang saya tambahkan sedikit. Sama dengan masalah belanja yang tadi bantuan sosial contohnya di korupsi. Pajak juga ada masalah kan? Waktu orang bayar pajak, dia mencoba untuk tax evasion, menghindari pajak. Nah, ini PR besar dari perpajakan gitu ya. Jadi dua-duanya punya PR nih, belanja di markup, di korupsi, pajak pun diturunkan. Jadi harusnya pemerintah dapat lebih banyak, tapi kalau ada kasus korupsi dari pegawainya sendiri untuk membantu aparat, jadi aparat pajak yang berkolaborasi dengan wajib pajak itu bahaya sekali gitu kan. Jadi PR-nya dua sisi nih, dari revenue maupun dari expenditure ya. Dua-duanya harus bersih dari korupsi. Dan mempermudah dalam sistem ya, pakai online dan sebetulnya lain-lain. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Oke. Thank you Mbak Dina untuk tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya dari Jordan Ilham. Selamat malam Mbak Dina, ingin bertanya kebijakan ekonomi Vietnam saat ini yang mungkin lebih menarik untuk investor itu kira-kira apa Mbak? Sehingga mereka banyak yang tertarik ke Vietnam daripada Indonesia. Dan juga apakah potensi dari pengesahan UU Cipta Kerja ini di Indonesia bisa setidaknya menyamai iklim investasi negara kita dengan Vietnam. Mungkin kalau saya parafrase sedikit, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari kebijakan ekonomi Vietnam sehingga kok banyak investor yang berani menanamkan modal mereka dan membangun pabrik di sana.
dipersilakan ke Mbak Nina. Ya, Terima kasih, gini Mbak. ya, jangan lupa Vietnam itu negara komunis otoriter pula gitu. Jadi Indonesia tidak sama sekali bukan bentuk itu ya. Jadi dari sisi kultur kita hari ini, kita itu negara demokratis yang tidak terlalu otoriter ya. Apa tidak, bukan tidak terlalu, tidak dalam format Vietnam. Jadi kalau di Vietnam Anda ngomong beda sama pemerintah langsung masuk penjara lah mungkin begitu ya. Nah, Indonesia enggak, Indonesia masih demokrasi gitu ya. Ada sedikit masalah gitu ya di dalam penegakan hukum. Iya betul, tetapi tidak seburuk kalau kita ada di negara komunis ya. Ada nggak boleh salah ngomong lah. Kalau di komunis Anda salah ngomong langsung hilang. Gitu. Nah, ini yang saya ingin katakan dari disiplin. Jadi orang yang melihat Vietnam itu seperti pekerja yang otoriter tadi itu sangat baik karena kan murah kan. Murah mengelolanya, nggak akan demo dia, nggak akan protes upah minimum gitu kan. Jadi apa yang terjadi? Ya menarik untuk masuk ke Vietnam karena pemerintahnya dengan rakyatnya sangat kompak. Nah, Indonesia negara demokratis, jadi Indonesia nggak bisa niru 100% Vietnam, tapi Indonesia bisa berubah ya dengan undang-undang cipta kerja itu sebetulnya bisa mengubah sedikit mindset ya bahwa birokrat jangan menghambat terlalu banyak, tapi birokrat yang mana gitu kan yang dipotong aturan-aturannya tadi kan. Nah, di sini pemerintahnya pusat ya pemerintah pusat itu berusaha untuk bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah secara efisien. Yang saya ingin katakan nggak mungkin kita bersaing 100% dengan Vietnam. Karena pemerintah Vietnam sangat kompak dari aturan regulasi ya. Jadi kalau pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah nggak akan melawan. Di Indonesia pun nggak begitu. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bisa peraturannya lain gitu ya. Jadi antara pusat dan daerah ini perlu kekompakan yang luar biasa. Ya, jadi artinya PR kita melawan Vietnam itu 2 kali lipat lebih berat. Karena Vietnam memang bentuk negaranya sangat otoritarian. Gitu. Nah, yang kita bisa lakukan mengubah perilaku kita menjadi lebih disiplin. Ya, jadi kalau Indonesia bisa disiplinnya samalah dengan negara tetangga yang lebih bagus administrasinya begitu ya. Kan tadi Vietnam nggak bisa kita tiru 100% budayanya. Tapi aturan-aturannya mungkin kita bisa rubah sehingga kita bisa sedisiplin negara tetangga kita. Gitu ya. Jadi kita juga bersaing selain Vietnam ada Thailand, ada Malaysia kan. Tapi Vietnam yang tampaknya menjadi paling menang lah di dalam menarik investasi asing karena dianggap yang paling otoritarian. Nah, problem kita adalah saat ini kita tidak menunjukkan sikap disiplin gitu ya. Jadi ini pemerintah harus bekerja keras. Pertama disiplinnya ada di protokol kesehatan, kedua ada disiplin kerja, etos kerja nih. Nah, orang kalau melihat Indonesia kan dengan aturan regulasi ketenagakerjaan yang ada khawatir sebentar-sebentar demo gitu kan. Nah, bagaimana gitu kan. Jadi PR menghadapi Vietnam itu regulasi dan orang, bukan hanya regulasi. Gitu. Regulasi dirubah sekalipun undang-undang cipta kerja dirubah, tadi saya masih mengkhawatirkan kalau sistemnya nggak dirubah, maka tetap aja dia birokrat bisa menghambat aturan-aturan di level mikro. Misalnya untuk izin usaha, ya izin mendirikan bangunan termasuk gitu ya. Itu PR itu. Nah, Indonesia tampaknya belum nyelesain PR pada level mikro itu. Ya, jadi ya kalau dia mau bersaing dengan Vietnam, dia harus rubah aturannya dari mikro sampai makro. Makronya udah dirubah sekarang undang-undang cipta kerja, mikronya belum. Ya, nanti setelah selesai peraturan pelaksanaan itu akan turun pemerintah daerahnya melakukan apa. Baru dia bisa implementasi kalau di Indonesia. Jadi nggak bisa hanya pusat merubah aturan, pemerintah daerah juga harus merubah aturannya supaya kompak. Jadi itu PR-nya. Saya kembali. Oke, thank you Mbak Nina. Tadi dari Bang Poltak ada yang ingin sedikit berkomentar terkait dengan Vietnam. Halo Bang Poltak. Ya, ini menarik sih mengenai. Yeah. Ini menarik mengenai Vietnam ya. Jadi kebetulan karena saya di tempat kerja saya di BI mewakili Indonesia di forum ASEAN Exchanges, jadi kadang-kadang kita juga harus sering belajar ngelihat ya negara-negara lain seperti apa di dalam kawasan ASEAN. Satu sih mungkin yang saya perlu tambahkan, Mbak Nina, Vietnam itu human capitalnya tinggi. Jadi mereka kalau dilihat di PISA score-nya mereka itu seperti anomali, seperti bukan negara berkembang gitu. Jadi memang mereka tinggi, jadi memang bagian dari kultur mereka. Mereka juga selalu membanggakan diri, maka bangsa pejuang lah. Karena mereka, kalau saya ketemu sama teman yang dari Vietnam selalu bilang, ya Anda nggak akan pernah ngerasain bertetangga sama Cina itu seperti apa gitu. Jadi sejarah mereka itu
mereka banyak sekali mengalami penindasan dari Cina, kemudian ketika mereka independen, jadi mereka punya sikap juang yang cukup tinggi gitu. Nah, cuma memang kembali lagi mengenai Vietnam itu bukan juga bahwa mereka sepenuhnya tak terkalahkan atau apa. Ada beberapa sisi yang menurut saya menarik mengenai Vietnam. Nah, di satu sisi misalnya begini, di Vietnam itu tingkat partisipasi kerja pihak perempuan itu tinggi. Nah, jadi memang rata-rata betul yang Mbak Nina tadi sampaikan, negara komunis itu biasanya tingkat pendidikan perempuan dan laki-laki itu ya setara, dan kemudian kesempatannya juga sama. Ketika masuk ke industri lebih mudah gitu kan. Jadi lebih mudah untuk ada supply lebih banyak ketimbang negara yang antara gendernya itu tingkat pendidikannya berbeda. Nah, cuma memang konsekuensi dari partisipasi yang tinggi ini sekarang ini dalam mulai terasa di Vietnam bahwa keluarga itu makin atomik. Jadi anak tuh makin sedikit. Nah, jumlah anak tuh makin sedikit per keluarga, dan kemudian dari situ juga ada kekhawatiran bahwa uh, Vietnam itu akan tingkat pertumbuhan penduduknya itu akan turun di bawah 2,1 anak per perempuan, yang menunjukkan stabilitas. Jadi mungkin udah di bawah 2,1 ya, karena dari beberapa karena dari beberapa data dari UNDP itu menggambarkan bahwa di seluruh ASEAN, negara yang saat ini paling tua itu adalah Singapura. Kita udah tahu ya, Singapura. Nomor 2 itu adalah Thailand. Nah, kita tahu bahwa Thailand itu juga angkatan kerjanya udah mulai menyusut, dan mereka mulai deindustrialisasi, maka mereka bergantung pada pariwisata. Dan ternyata yang saya juga cukup kaget, yang nomor 3 itu adalah Vietnam. Jadi Vietnam ini juga punya ada ancaman bagi mereka. Nah, ini yang mungkin kita juga perlu antisipasi gitu. Nah, itu satu sisi ya mengenai Vietnam, mereka punya masalah serius yang cukup serius ke depannya di sisi demografi. Nah, walaupun memang human capitalnya harus diakui, itu udah outlier lah istilahnya. Nah, nomor 2 mereka juga punya sisi kelemahan itu di sisi perbankan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan perbankan mereka sangat dominan bank milik negara, kemudian pengendalian keuangannya nggak begitu bagus, kemudian modalnya juga nggak begitu bagus. Baru sekitar 6 tahun yang lalu mereka tuh harus melakukan rekapitalisasi perbankannya besar-besaran, dan masih belum cukup sehat saat ini. Jadi kalau sekarang tanya, ya memang Vietnam punya masalah mengenai itu, sistem keuangan mereka belum cukup baik. Itu yang mereka sedang benahi. Nah, Indonesia sendiri bagaimana? Ya kita punya kelebihan di sisi itu ya, perbankan kita sudah direformasi dan cukup terbuka, kemudian cukup kompetitif, walaupun memang bank pemerintah kita ada kegedean gitu ya, maksudnya masih perlu lebih bersaing. Nah, tetapi memang kedepannya saya melihat bahwa Indonesia juga punya ruang ya, karena Vietnam punya masalah seperti itu. Kita Indonesia juga sebenarnya punya suatu keunggulan, kita punya skala. Maksudnya skala seperti apa? Nah, saya dulu pernah menghitung secara kira-kira ya. Jadi kalau radius 60 km dari Jakarta, berarti kan itu ada Tangerang, Jabodetabek lah, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, plus tambah sedikit lagi ya. Itu ternyata kalau dihitung secara output ekonomi, itu sebesar output ekonominya Vietnam. Jadi kira-kira Jawa Barat, DKI, Jawa Barat sama sama Banten digabungin jadi satu, itu sebesar ekonominya Vietnam. Padahal kita masih punya Jawa Tengah, masih punya Jawa Timur, masih punya satu Sumatera, masih punya Kalimantan dan lainnya. Jadi sebenarnya Indonesia itu punya skala gitu. Jadi walaupun tadi saya sebutkan bahwa human capitalnya Vietnam tuh besar, tapi Indonesia kalau misalnya orang paling cerdasnya 10% itu ya udah lebih banyak daripada seluruh Vietnam misalnya. Jadi itu yang saya rasa perlu kita manfaatkan, kita punya luas lebih banyak. Tapi kembali lagi ya, ini kita memang ini tugas yang nggak mungkin semuanya dikerjakan pemerintah. Ya, dengan semangat libertarian kita tahu loh, kalau misalnya diserahkan pemerintah pasti ujungnya dimakan sama birokrasi, efisiensinya akan rendah, kemudian outputnya juga terlambat, kemudian belum yang hal yang terkait dengan korupsi, transparansi dan lain-lainnya. Jadi memang solusinya memang harus lebih banyak partisipasi masyarakat lewat sektor privat. Orang yang mengambil resiko itu harus dibantu, jangan ditambahin lagi resikonya, resiko bisa dikurangi, ekonomi lebih efisien. Kalau itu bisa terjadi, kalau bisa difasilitasi, saya cukup yakin ya sehebat-hebatnya Vietnam dengan sosialismenya ya masih bisa lebih banyak peluang bagi kita Indonesia dengan demokrasinya gitu.
Itu aja sih yang mungkin nambahkan ke Mbak Nina tadi. Terima kasih. Ya, kalau saya boleh tambahkan lagi ya komentar saya tentang Vietnam. Ini ya, yang menarik, saya pernah kerja di sana untuk ADB, Asian Development Bank, tapi untuk konsultan beberapa waktu lah, sekitar 2 bulan gitu. Nah, intinya adalah di sana ya, tinggal di sana itu saya jadi paham kultur dari birokrat mereka. Birokrat itu diatur sangat sederhana gitu oleh pemerintahnya gitu ya. Jadi yang tadi saya yakin kalau masalah korupsi dan selainnya mungkin masih ada, tetapi disiplinnya, etos kerjanya itu tinggi gitu ya. Nah, ini yang saya ingin katakan, ada perbedaan hal ya. Jadi ada yang sifatnya kultur nih. Yang tadi memang sekolah karena human capital tinggi, jadi keingintahuannya tinggi, jadi birokrat pun masih ini tinggi. Nah, saya pikir proses itu Indonesia juga naik ya, naik kelas. Indonesia juga birokratnya udah semakin pintar. Hanya problemnya nanti sistem yang harus dibantu. Jadi ini tadi benar kita nggak bisa rely on pemerintah, tapi pemerintah itu punya kekuasaan membuat aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini yang harus kita buat sederhana gitu. Karena di Vietnam mereka menderegulasi banyak aturan-aturan mereka ini. Gitu ya. Jadi mungkin itu PR kita ke depan ya. Jadi membuat aturan-aturan yang lebih membangun sektor privat gitu ya. Kenapa? Karena sektor pemerintah memang kalau terlalu besar dia berat, dan kita sadar bahwa di Indonesia ini ya tanda kutip ya, sektor pemerintahnya masih cukup menjadi dominan sehingga bisa membuat hambatan ya, dalam arti aturan-aturannya yang membuat hambatan. Ini yang mudah-mudahan bisa pelan-pelan berubah gitu ya. Saya pikir itu yang harus diberi catatan. Birokrasi dan regulasi gitu kuncinya. Silahkan Haikal. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, mungkin sedikit terkait dengan Vietnam. Tadi Mbak Nina juga sempat menyinggung korupsi ya. Saya itu pernah dengar dari salah satu, ya saya nggak perlu sebut nama lah, di TV, tokoh yang menentang cipta kerja, dia bilang permasalahan Indonesia itu yang terbesar adalah korupsi gitu kan, bukan kemudahan ekonomi berusaha dan lain-lain. Terus sehingga saya cek indeks korupsi dunia yang dirilis oleh Transparency International, CPI atau Corruption Perception Index. Indonesia itu skornya pada tahun lalu 2019 itu lebih bagus daripada Vietnam justru. Kita itu peringkat 85, sementara Vietnam itu peringkat 96 dari 179 negara. Yang nomor 1 yang paling bersih dari korupsi itu New Zealand. Nomor 2 Denmark, yang terakhir itu Somalia yang paling bawah, nomor 179. Jadi ketika ngelihat data itu, indeks itu, jadi saya ya mikir juga apakah ya pandangan kayak gitu tepat, apakah memang jangan salah, saya bukan pro korupsi ya, tapi menurut saya apakah memang problem corruption ini sedemikian besar sehingga bisa menghambat perekonomian kita, atau ya corruption itu penting untuk di-tackle, cuma ya kalau misalnya kita punya sistem regulasi yang lebih memadai, yang lebih bagus, lebih pro terhadap kemudahan berusaha, dan juga labor market lebih fleksibel atau pajak yang tidak terlalu membebani pengusaha, yaitu justru faktor yang jauh lebih penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan daripada tackling corruption, meskipun itu juga penting ya Mbak, tapi it's not the most important. Ya, kalau Vietnam itu korupsi, saya yakin ada gitu ya, dan Anda katakan besar, indeksnya oke. Tetapi yang jadi poin tadi, struktur pemerintah dia itu otoritarian. Jadi mungkin korupsinya terstruktur juga gitu ya. Jadi kita ingatlah zamannya Pak Harto gitu ya, Orde Baru itu juga ada korupsinya gitu ya. Cuman korupsinya terstruktur gitu kan. Jadi nggak rebutan gitu ya, nggak tumpang tindih. Yang dikhawatirkan kan setelah Orde Reformasi tahun 98 ini korupsi kita menjadi kacau gitu ya, ordernya gitu. Nah, di sini memang bukannya pro korupsi, tetapi ingin mengatakan bahwa kita pinginnya sih nggak korupsi, tetapi alat kita untuk tidak korupsi, yaitu KPK dan lain-lainnya, itu harus lebih kuat. Karena hanya dengan itu kita akan menuju model New Zealand gitu, yang bisa transparan atau good governance gitu ya. Jadi ada digitalnya, ada regulasinya gitu ya. Karena memang perlu teknologi juga untuk mengurangi korupsi, itu kan mengurangi tatap muka. Nah, tapi kalau yang terstruktur ya Anda kasih bosnya, anak buahnya udah nggak minta lagi, itu kira-kira korupsinya seperti itu gitu. Jadi jenderal dikasih, yang bawah kena gitu, atau bosnya dikasih, yang bawah jangan minta. Nah, itu terstruktur, lebih gampang dibaca ya. Jadi kalau ada arus investasi masuk situ ya dia tahu ada korupsi, tapi yang dia bayar cukup 1 orang.
kejelasan dalam berkorupsi gitu. Saya tidak mengajarkan korupsi itu harus didukung ya dengan ada ini, tapi justru kita harus membuat model kita menuju New Zealand gitu ya. Nah, cuma problemnya dalam perjalanan ini kan tarik menarik kan antara yang korup dengan yang tidak korup. Ya, jadi kita ini sedang dalam perang berubah dari model tidak korupsi menjadi korupsi ke arah ke tidak korupsi. Di dalamnya ada benturan-benturan. Nah, ini leadership harus kuat ya. Jadi PR kita memang lebih berat dari Vietnam karena hari ini kita sedang berubah. Tapi kalau Indonesia kalah dari Vietnam gara-gara ini, nah itu nggak lucu karena kita potensinya besar sekali. Ya kita kaya gitu kan, tadi disebut Bang Poltak tuh kita kaya ya, ini cuman Jawa Barat aja kok tambah DKI sama Banten lah mungkin gitu. Tapi problemnya mereka solid gitu kan. Jadi PR Indonesia ini kan disiplin, kompak gitu ya. Dan diantaranya tuh di dalam struktur bangsa kita ada yang pingin korupsi, ada yang nggak mau korupsi kan. Jadi benturannya terjadi keras gitu. Ya, nah di sini saya pikir PR kita yang tetap membawa ke arah good governance. Tetapi problemnya pemerintah juga harus solid ya di dalam konsisten gitu ya, pusat dan daerah kan. Ya, dua-duanya harus konsisten untuk membawa ke good governance ya. Saya pikir leadership itu yang dibutuhkan. Saya kembalikan ke Aiko. Oke, terima kasih banyak Mbak Nina. Ada juga masuk juga pertanyaan lewat chat pribadi. Tadi bukan yang kesemuanya, pribadi saya terkait dengan BUMN, peran perusahaan negara. Apakah ada peran perusahaan negara dalam penggenjot pemulihan ekonomi karena dampak COVID ini, Mbak, di Indonesia? Dan juga gimana situasi BUMN kita yang di tengah pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Thank you, Mbak Nina. Ya, jadi di dalam program pemulihan ekonomi nasional itu ada, seingat saya, bantuan korporasi gitu ya. Dan itu sebagian besarnya BUMN ya, mungkin besar, kalau nggak seluruhnya ya. Jadi di dalamnya ada bantuan injeksi modal untuk Garuda begitu kan. Jadi ada bantuan yang kolaps waktu kita pandemi itu, terutama kan Garuda ya, yang pesawatnya tentu aja nggak bisa terbang seperti dulu gitu kan. Jadi kalau pariwisata turun, yang terkena tentu airlines kan. Nah, PR besar kita itu sebetulnya kan menjaga jangan sampai BUMN yang potensial itu mati gitu kan. Jadi dibantulah kan beberapa BUMN, termasuk ada yang juga jangan lupa kita punya PR yang merupakan beban, yaitu Jiwasraya gitu kan. Jadi di tengah-tengah pandemi ini kan sibuk buat holding juga kan, menyehatkan Jiwasraya satu PR, menyehatkan BUMN Garuda dan Pertamina juga kan yang harus dibereskan karena toh kita walaupun harga minyak sedang jatuh bahkan negatif gitu ya, tapi Pertamina nggak boleh kolaps kan. Jadi Pertamina tetap harus dibantu gitu. Jadi ini kita lihat BUMN kita ada yang sehat, ada yang sakit gitu kan. Ya, yang tumbuh sehat ya tentu kesehatan, komunikasi gitu itu tumbuh gitu kan. Tapi yang sakit ya transportasi Garuda gitu, airline, laut juga mungkin agak turun gitu ya. Jadi ini PR yang harus dijaga pemerintah. Nah, apakah BUMN punya potensi untuk membangkitkan ekonomi nasional? Iya, lewat program ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional dibantu. Tetapi PR terbesar BUMN ini kan harus memetakan lagi Indonesia, BUMN Indonesia dalam model holding itu. Ya, yang kita lihat lagi dibenahi oleh Menteri BUMN gitu ya, dibuat holding sekelompok-sekelompok. Hanya apakah sukses atau tidak, ya itu PR lagi, harus ada leadership yang berubah di situ kan. Jadi saya pikir BUMN tetap key ya, kunci untuk membantu pemerintah karena ini BUMN itu milik pemerintah, tetapi belum semuanya berdaya untuk membantu gitu ya. Banyak juga yang rugi gitu. Jadi beban bukannya jadi bantuan. Nah, ini PR ini harus dibenahi supaya jangan rugi lagi gitu kan. Harusnya dia kasih kontribusi positif, tapi kan sedikit yang kasih positif kan, yang banyak yang rugi gitu. Jadi di restrukturisasi dulu baru sehat mudah-mudahan gitu. Yang udah lanjut rugi ya terpaksa dikasih suntikan dana lagi oleh pemerintah gitu. Dan PR ruginya nih sistematik ternyata korupsinya gitu. Jadi sedih kita lihat ya, kasus ada Jiwasraya, ada Asabri begitu. Itu PR beban yang luar biasa itu. Saya pikir itu catatan saya untuk BUMN ya. Jadi ya ada potensi tetapi PR-nya banyak. Jadi harus luar biasa. Atau ya thank you Mbak Nina. Atau mungkin tadi saya nyambung sedikit yang terkait dengan BUMN. Tadi Mbak Nina sempat bilang ya kalau misal bisa diselamatkan gitu kan BUMN-nya baik melalui progres 1
program bantuan pemulihan ekonomi nasional tadi untuk korporasi. Tapi ada nggak sih Mbak kira-kira titik di mana perusahaan udah terlalu sakit atau terlalu buruk sehingga kalau diselamatkan pun dalam tanda kutip ya disuntik dana pun it not worth it gitu. Itu kira-kira ada batasnya nggak Mbak? Ya lebih baik kita matikan atau kita jual aja, atau sehingga uang yang tadinya untuk menyelamatkan itu bisa diselamatkan ke pasien dalam tanda kutip pasien-pasien perusahaan BUMN yang kira-kira lebih lebih mampu untuk recovery gitu. Itu kira-kira ada batas ininya nggak Mbak yang bisa ditarik? Kalau kita lihat dengan model holding itu sebetulnya cross subsidi gitu ya, saling membantu gitu ya, di holding kan, dibuat holding, yang sakit dibantu sama yang sehat gitu. Tidak pasti selesai, bisa aja yang sakit tambah sakit gitu, tapi problemnya kan harus disehatkan ya. Jadi kalau dikasih waktu tidak sehat ya mungkin akhirnya dipotong, diamputasi gitu kan. Tapi ini kan semua tergantung dari Menteri BUMN-nya. Jadi desain dari restrukturisasinya saya pikir tidak salah menggabungkan holding. Yang jadi masalah adalah apakah dia bisa sehat setelah dibuat holding gitu kan. Karena mau nggak mau ya harus dicarikan, misalnya seperti Jiwasraya itu kan dana masyarakat di situ. Jadi pemerintah harus bantu ya, karena itu memang milik pemerintah. Tetapi seberapa jauh dia mau bantu ya itu Menteri Keuangan yang hitung kan. Saya bantunya cuma berapa gitu kan. Jadi ini harus ada terobosan yang sifatnya restrukturisasi secara luas, yaitu holding. Cuma PR itu nggak gampang. Jadi kalau tadi apakah sukses ya kita lihat tahun depan sukses nggak gitu. Karena sampai sekarang saya lihat Jiwasraya ya masih belum selesai itu, belum dibayar gitu yang dirugikan gitu ya. Sementara yang mengkorupsi ya nggak bisa kembaliin uangnya cepat kan gitu. Jadi ya harusnya bisa dilikuidasi asetnya, tapi apakah cukup untuk bisa membayar kerugian Jiwasraya kan PR-nya pemerintah itu ngitung ulang dan mengejar ya harta-harta yang dikorup tadi. Saya pikir itu besarnya di situ ya. Jadi tidak gampang, tetapi BUMN tetap merupakan modal. Karena saya pikir BUMN kita itu banyak yang tidak perform ya. Jadi harus dibuat sehat dulu baru dia jadi modal. Hanya kalau dia juga setelah ya, tahun depan mungkin beberapa ya dikurangi ya. Jadi dilebur gitu ya, digabung. Jadi bisa merger, bisa apapun gitu ya. Tapi PR-nya adalah membenahi BUMN. Karena itu nggak selesai dalam setahun gitu ya. Mungkin 5 tahun pun saya nggak yakin sehat lagi. Gitu. Tapi setidaknya usahanya untuk holding sudah ada gitu ya. Jadi kita sedikit serta harapan ada gitu ya. Cuman belum tentu sehat gitu. Namanya juga berusaha kan. Jadi kita lihat tahun depan lagi aja apakah setelah digabung lalu sehat gitu kan. Kalau yang sehat ya bank-banknya sehat, BRI, Mandiri ya sehat gitu. Maksudnya yang perbankan kan sehat, yang tidak sehat kan ini asuransi. Yang bukan perbankan ya, non-bank gitu. Itu yang gawat. Karena memang belum ada perlindungan. Kalau bank udah ada LPS, lembaga penjamin simpanan. Kalau non-bank nggak jelas ini siapa yang nanggung gitu kan, kerugian pemerintah lagi kan, Menteri Keuangan yang nyuntik dana. Jadi ini PR besar ada di situ gitu ya. Oke, baik Mbak Nina. Ini tadi masuk pertanyaan juga ke saya lewat chat private. Selamat malam Mbak Nina. Kira-kira apakah nyambung ke Vietnam ini kayaknya Mbak pertanyaan. Apakah berarti negara-negara otoriter itu lebih baik dalam menerapkan sistem ekonomi pasar? Ini agak serem nih pertanyaan. Kira-kira bagaimana Mbak? Atau mungkin kalau misalnya pertanyaan dari saya sedikit, diparafrase sedikit, negara-negara sentralistis mungkin Mbak, yang pemerintahan itu lebih sentralistis, yang tidak mendelegasikan otonomi terlalu banyak ke daerah-daerahnya, apakah sistem seperti itu lebih pas atau lebih baik untuk menarik investasi dan menerapkan ekonomi pasar yang terbuka? Nah, dipersilakan. Ya. Contohnya ada di RRT ya. RRT itu semenjak Deng Xiaoping dia mengikuti market socialism kan. Dan Vietnam saya pikir mencontoh aja gitu ya. Karena toh otoritarian tapi komunis ya. Majority kan otoritarian, bukan negara demokratis kan, dan komunis. Saya tidak melihat itu sebagai pilihan. Kenapa? Karena walaupun perekonomiannya membaik, tetapi rakyatnya nggak bahagia gitu. Jadi happiness dari rakyat itu yang menjadi penting kan, bukan sekedar Anda jadi kaya kan. Yang kaya pun juga nggak merata itu. Kalau Anda datang ke negara yang namanya komunis kan, yang kaya kalau Anda jadi ketua partai itu sama waktu Rusia pecah kan, jatuh kan.
Ya, jadi Anda lihat apa yang terjadi, ternyata mereka rakyatnya baru tahu, oh kalau jadi ketua partai ternyata hidupnya seperti raja juga, cuma nggak ketahuan selama ini gitu kan. Nah ini mirip-mirip kan, otoritarian itu kan menganggap bahwa kita bagi sama rata begitu atau rakyat disejahterakan, tapi ya belum tentu karena di bawahnya itu kan otoritarian membuat rakyat stres ya apa tertindas gitu. Tertindas itu dalam arti Anda nggak boleh ngomong banyak-banyak, itu nggak boleh bebas bicara ya, seperti begini pun salah ngomong bisa hilang gitu ya. Jadi kebebasan akademik akan sangat terbatas gitu ya. Jadi Anda bisa lihat sejarahnya RRT, dia punya Tiananmen Square problem gitu ya, di masa lalu ada protes-protes, atau Hong Kong lah kemarin gitu. Anda lihat Hong Kong. Itu kan contoh tidak bahagianya hidup di negara komunis kan, yang demokratis lari lah dari situ. Jadi saya akan mengatakan walaupun perekonomian baik, market ekonomi pasarnya membaik, katakan dari sisi indikator ekonomi, jawaban saya belum tentu. Kenapa belum tentu baik? Karena mungkin juga datanya propaganda. Jadi data yang dia keluarkan pun mungkin bukan data yang sesungguhnya. Kalau kita mau fair gitu, terutama data yang terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan. Kalau pertumbuhan ekonomi mungkin bisa baik gitu ya, tapi yang ketimpangan saya nggak ya. Gitu ya. Karena Indonesia di zaman otoritarian itu kan zaman Orde Baru ya. Itu data kemiskinan nggak terlihat nggak terlihat berubah, semuanya baik-baik aja. Jadi kita bingung, begitu kita Orde Reformasi baru kelihatan lah. Itu karena datanya tidak terlalu kredibel. Artinya Anda dikasih data propaganda gitu loh. Karena yang boleh keluar cuma data yang bagus. Kalau data jelek Anda nggak boleh umumkan. Nah, kalau Indonesia bisa menjaga kejujuran akademis ini, kita justru bisa memperbaiki diri. Tapi kalau yang keluar tuh data semua baik-baik aja, itu kan justru mengkhawatirkan. Ya, jadi saya melihat itu yang terjadi di Vietnam. Nah, kalau RRT mungkin dia bisa membuat propaganda bagus sekali, gitu ya, bahwa dia pertumbuhan ekonominya memang bagus, gitu. Tapi kita nggak pernah tahu persis berapa ketimpangan yang terjadi di sana. Yang jelas kalau secara sosial itu banyak sekali masalah sosial di RRT, HAM dan sebagainya. Jadi saya ingin mengatakan ya Indonesia masih jauh lebih bagus secara pilihan politik untuk ekonomi ya. Demokrasi yang menuju ke market yang baik gitu ya. Tapi problem kita memang dalam proses berubah ya. Ini semua aturan-aturan sedang berubah. Jadi kita masih belum selesai PR-nya untuk mendesain ulang aturan kita. Dan pada saat ini ada tarik-menarik gitu kan antara kepentingan yang ingin korupsi misalnya dengan yang tidak ingin korupsi gitu. Jadi di sini kita harus fair. Ya, tentu aja mudah-mudahan kita bergerak ke arah good governance ya, bukan ke arah worst corruption ya. Kita nggak pingin arah korupsi lagi gitu ya. Jadi ini benar-benar penting buat pemerintah mensupport KPK dan kemudian mensupport transparansi gitu ya. Jadi tidak tebang pilih gitu ya, untuk bisa menunjukkan pada rakyat bahwa ini bekerja secara fair gitu ya. Kalau tidak ya kita benar-benar kalah dari Vietnam. Kalau secara ekonomi Indonesia masih bagus, cuma problem kita adalah seringkali kita tidak konsisten gitu ya di dalam mengubah aturannya, sehingga kita seolah-olah tarik menariknya itu tidak jelas gitu kan. Ini undang-undang ini akan bela siapa sih, kira-kira seperti itu. Nah ini kan PR saya ekonom ya, tapi kebetulan di kelas kita tuh ada kelas namanya institutional economics. Jadi kita harus ngerti hubungan antara institusi dengan performance, economic performance. Nah problem kita adalah institusi kita belum sehat. Jadi sebagai ekonomi pasar pun kita belum selesai membuat regulasi yang lebih baik gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya perubahan beberapa undang-undang itu akan lebih baik. Tapi kan kita lihat masih ada kelemahan-kelemahan ya di undang-undang yang berubah sekalipun ya, termasuk undang-undang Cipta Kerja itu kan ada problem-problem di area tertentu ya dari ekonomi gitu ya. Jadi sustainability misalnya itu ada pertanyaan besar di situ. Tapi lagi-lagi ya kita masih bisa membuat aturan tambahan kan, perubahan aturan di kemudian hari kalau kita tidak puas dengan yang hari ini. Jadi itu aja, dinamikanya harus sabar aja dan harus tetap bertahan di jalan yang benar gitu. Jadi jangan sampai kita lalu balik arah gitu kan, kembali ke masa lalu yang otoritarian. Wah itu bahaya sekali. Jadi saya akan mengatakan saya mendukung yang demokrat. Karena kalau kita kembali ke otoritarian kita nggak bisa diskusi bebas seperti ini. Ini akan ada sensor banyak sekali gitu ya. Ada ancaman, Anda kebebasan berbicara Anda dibatasi gitu ya. Mungkin itu yang harus dicatat. Saya kembalikan. Oke, thank you Mbak Nina.
ada tadi dari Mbak Dinda ingin bertanya atau memberi komentar ke Mbak Nina. Mbak Nina, halo? Halo. Ya, jelas Mbak. Dipersilakan pertanyaan atau komentarnya. Thank you Haikal, thank you Mbak Nina, Bang Poltak, dan juga teman-teman tadi untuk partisipasi pertanyaannya. Saya jadi tertarik ketika membicarakan untuk pemulihan ekonomi dari sisi pendidikan, Mbak Nina. Baru baca berita juga kan Bu Menteri itu bilang bahwa ada masalah di link and match antara pendidikan dan ini penyerapan tenaga kerja. Malah yang sebenarnya dulu diharapkan Presiden Jokowi kan sebenarnya kayak vokasi itu ya yang bisa lebih banyak masuk di pasar tenaga kerja, tapi ternyata tingkat penganggurannya cukup tinggi, 13,55% kalau nggak salah. Pendapat Mbak Nina seperti apa gitu, melihat kita punya masalah bukan hanya di prokes, tapi ternyata nih nggak ada link and match-nya. Itu di poin 1 Mbak Nina. Di poin kedua, kalau bicara UMKM gitu, karena kebetulan di TI kami juga sedang riset soal UMKM itu yang menjadi menarik adalah ketika pelaku usaha mikro, ya tentu karena nature-nya mereka ya, mereka kan juga tidak, mungkin ada keterbatasan soal literasi keuangan. Padahal ada kebutuhan kalau mereka punya literasi keuangan yang baik, bisa bikin laporan keuangan yang baik, sehingga dianggap dalam tanda kutip kredibel lah ya untuk mendapatkan bantuan misalnya berupa permodalan dalam bentuk finansial. Padahal semangatnya juga adalah kalau punya literasi keuangan yang baik, Anda bisa meng-hire misalnya lulusan SMK, lulusan akuntansi. Sementara ini kan lagi-lagi intensi itu satu hal ya, tapi kan perlu realistis gitu loh Mbak Nina. Gimana menggerakkan UMKM yang sudah mikro, apakah mungkin dia juga meng-hire loh ya, untuk usaha yang yang membuat administrasi atau laporan keuangan itu gitu. Kadang-kadang saya juga berpikir banyak studi-studi yang memberikan rekomendasi, tapi mungkin tidak terlalu memperhatikan profil dari usahanya gitu, skalanya, omsetnya, kayak gitu, lama usahanya. Karena ini juga jadi menarik sih ketika membicarakan UMKM menjadi salah satu garda yang didorong gitu untuk pemulihan ekonomi. Gitu aja. Thank you Mbak Nina. Ya, yang link and match ya nggak bisa dipaksa itu ya, karena kalau link and match itu kan mengaitkan dunia industri dengan dunia kerja, dengan dunia pendidikan ya. Jadi link and match itu kalau saya melihatnya idealnya iya gitu, tapi yang jadi problem dari kita pun ada magang, kita nggak bisa cuma sekedar narok tanpa ada nilai tambah gitu ya. Jadi ini prosesnya cukup panjang gitu ya. Jadi saya pikir kesiapan kerja itu dibangun dari society ya, dari masyarakat ya. Jadi pun kita paksa untuk link and match lewat program yang ada di sekolah, dititipkan tadi magang, bisa membantu ya, tapi itu harus mendesain ulang kurikulumnya, dan itu sedang dilakukan ya dari Kementerian Pendidikan kan memang menginginkan boleh magang lebih banyak gitu ya. Jadi proses itu agak lama. Nah, kalau dari sisi Kementerian Tenaga Kerja ya dia cuma bisa mendorong pelatihan, bukan dari sisi pendidikan. Kalau pendidikan kan dirubah kurikulumnya. Tapi kalau pelatihan ya Anda ngerubah ke desain kurikulum pelatihan yang sifatnya lebih aplikatif. Ya, nah itu lebih sulit karena biasanya pendidiknya atau pemberi pelatihannya itu yang kurang update gitu kan. Jadi ini PR-nya updating dari ilmunya gitu kan. Jadi itu link and match ya. Jadi makanya tidak terlalu ideal, apalagi kalau tadi didukung vokasi, malah vokasi yang tinggi persentase pengangguran dari dulu juga begitu. Karena yang masuk vokasi atau SMK itu biasanya mereka yang katakanlah sulit masuk SMA, kalah bersaing lalu masuk SMK. Jadi bukan pilihan pertama, sedikit sekali yang pilihan pertama kan. Jadi di sini yang harus dilihat hati-hati ya. Jadi bukan masalah SMK-nya saja, tapi masalah ke ke SMA-nya itu ke orangnya itu harus didesain dengan baik, dengan sekolahnya yang harus siap. Nah, SMK kita yang bagus mungkin cuma 10%, yang 90 itu ya kualitasnya so-so gitu. Jadi nggak begitu meyakinkan ya. Jadi makanya tadi kalau mau lihat rata-rata ya mungkin Anda boleh pilih sedikit aja SMK, lalu yang lainnya dirubah SMA. Tapi saya pikir itu nggak terjadi karena itu kan PR-nya Diknas ya. Jadi dari Kementerian Pendidikan paling hanya Balai Latihan Kerja. BLK pun punya masalah, yaitu BLK-nya juga tidak bagus ya. Kalau kita bicara updating teknologinya agak lambat. Hanya sedikit juga BLK yang bagus ya, mungkin tidak 10-20% aja.
Nah, itu catatan saya untuk link and match ya. Jadi dari dulu itu problem, dan ketegasan pemerintah di sini diperlukan. Kalau memang mau kualitas ya maka sebagian besar harus pindah ke SMA. Kenapa? Karena SMK itu membutuhkan kualitas yang tinggi, juga balai latihan kerja kualitas yang tinggi untuk servisnya ya, pelayanannya. Nah, yang berikut lagi adalah UMKM. Saya pikir tadi pertanyaan Dinda kepada bagaimana UMKM bisa bersaing gitu ya. Salah nggak saya nangkepnya? Halo, halo. Dinda, inti ceritanya tadi kan UMKM-nya itu bagaimana persaingannya begitu ya, naik kelas. Terutama dikaitin ke penyerapan juga sih, kadang-kadang misalnya untuk stakeholders yang punya kepentingan mengintervensi, maksudnya sih mengajarkan soal literasi keuangan, Mbak Nina. Ya, jadi artinya kan bagaimana Anda masuk bersaing supaya dan dibantu lewat literasi keuangan itu sebagai alat instrumennya kan gitu kan, biar bisa mengakses bantuan, dan paling tidak misalnya kalau dia kaitin ke lulusan SMK mau meng-hire, jadi UMKM bisa meng-hire. Cuman kan kalau tadi dari penjelasan Mbak Nina dan kapasitas UMKM kayaknya juga menantang kan ya Mbak Nina ya. Meng-hire UMKM itu kalau saya malah mengatakan ya SMK itu harusnya lulus bisa membuat penciptaan lapangan kerja langsung. Kalau memang SMK-nya katakanlah SMK Tata Boga, Tata Busana atau apapun, itu kan bisa buat catering, bisa buat gitu ya. Ada memang yang begitu langsung masuk ke pasar dan menjadi business woman gitu kan, atau mereka yang ada SMK, sekarang kan ada SMK ini juga teknologi ya, informasi, atau SMK itu bagus juga tuh, SMK hotel gitu kan. Nah, the problem adalah Anda cukup berani nggak untuk masuk situ, kan perlu modal ya. Jadi UMKM memang pengetahuan aja nggak cukup, tetapi juga harus perlu keberanian kan, dan keberanian itu nggak bisa diajarkan ya. Jadi ini sesuatu yang dipancing ya lewat modal, permodalan gitu. Jadi mungkin PR dari UMKM ya setidaknya bukan sekedar meng-hire SMK, tetapi SMK-nya juga diusahakan jadi UMKM. Dan kemudian si UMKM sendiri harus perlu bantuan teknis dari pemerintah, bukan sekedar uang itu. Karena uang aja kan nggak cukup. Tadi kan ada bantuan untuk membuat laporan keuangan supaya bisa naik kelas menjadi bankable. Kalau istilah kita bisa pinjam uang ke bank gitu. Dan itu nggak akan terjadi kalau UMKM-nya nggak bisa mencatat dengan baik gitu ya. Jadi nggak semua kalau kita lihat UMKM itu banyak sekali nggak bisa naik kelas karena kemampuan teknisnya terbatas gitu ya. Jadi apakah meng-hire anak SMK bisa? Ya belum tentu juga. Kalau SMK kualitasnya nggak bagus, dia hire dia juga nggak bisa gitu ya. Jadi ini PR besar gitu ya. Jadi pemerintah perlu buat standar aja, standarnya apa sih gitu yang perlu dibantu, asistensi teknis atau pelatihan-pelatihan yang mengarah kepada kemampuan literasi keuangan ya. Saya pikir itu PR-nya UMKM, dan itu sedang dibantu di Bank Indonesia juga punya, seingat saya punya program-program yang membantu supaya UMKM-nya lebih melek digital gitu ya, lebih mampu buat laporan dan seterusnya. Nah, ini mungkin kolaborasi ya sifatnya. Jadi banyak sekali dana CSR yang ada di perusahaan maupun di BUMN yang mungkin bisa membantu UMKM itu naik kelas gitu ya lewat pelatihan. Tapi tidak gampang aksesnya, karena yang jadi masalah bagi UMKM itu dari mana dapat akses pelatihan gitu ya, karena itu kan pengetahuan, itu kan informasi yang nggak sempurna kalau istilah kita di ekonomi ya. Kita tahu ada, tapi gimana ya caranya saya bisa ikut gitu, itu kan hal-hal yang di sini dibantu mungkin Kementerian UMKM yang harus membantu akses informasi semacam itu ya. Jadi kalau orang mau belajar apa supaya UMKM-nya naik kelas, misalnya belajar laporan keuangan, buat laporan keuangan, belajar digital, ekonomi digital ya, supaya bisa marketing dengan baik gitu kan. Itu ya harusnya UMKM bisa bantu di situ. Jadi ada kementerian yang bantu, ada Bank Indonesia dari sisi bantuan teknis atau regulasi, dan ada CSR yang demikian banyak, itu semua perlu di-tailor gitu untuk bisa bantu UMKM. Mungkin itu Mbak Dinda yang bisa saya bayangkan ya dari UMKM dan dari Link and Match. Thank you Mbak Nina. Sama. Oke, terima kasih banyak Mbak Nina. Mungkin karena sudah mau mendekati jam 9, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi yang masuk, bila Mbak Nina tidak keberatan, saya persilakan kira-kira ada closing statement Mbak atau kesimpulan terkait dengan tema diskusi kita kali ini ya, terkait dengan
economic recovery dan juga ekonomi Indonesia ke depannya. Dipersilakan Mbak Nina. Jadi proyeksi ekonomi dunia memang membaik ya tahun depan gitu, dan Indonesia juga membaik tahun depan. Tapi itu kan harapan ya. Jadi harapan itu cita-cita. Harusnya kita bisa lebih baik dari itu. Yang jadi problem adalah apa langkah menuju cita-cita gitu ya. Jadi Anda mau sukses, tetapi suksesnya itu kan PR-nya banyak. Dan saya pikir ya, PR kita bersama untuk melihat mana yang bisa dirubah dalam jangka pendek desainnya. Yang tadi misalnya ya dari pembicaraan kita itu ya mungkin kalau pemerintah nggak bisa mengawasi sampai level detail, maka disederhanakanlah yang namanya bantuan tadi, apakah bantuan sosial jadi bantuan tunai, apakah berupa food stamp, ya apa, voucher dan sebagainya, begitu. Itu adalah penyederhanaan. Dan kemudian kalau dari sisi lapangan kerja ya itu nggak otomatis terjadi, itu perlu bantuan pemerintah juga ya dari anggaran program pemulihan ekonomi nasional dan implementasinya, karena UMKM itu key ya, apa faktor kunci. Jadi PR-nya memang banyak yang ditunggu dari pemerintah, dari undang-undang Cipta Kerja dan dari berbagai aturan dan juga dari birokratnya gitu ya untuk mengubah perilaku. Nah, ini perlu leadership kalau mengubah birokrat. Jadi saya pikir itu PR bersama dari proyeksi perekonomian kita tahun depan, yang mudah-mudahan kita bisa lebih baik dari angka itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Nina, dan terima kasih banyak untuk teman-teman, untuk Bang Poltak, untuk Mbak Dinda, dan teman-teman lain yang tadi sudah menyiapkan pertanyaan juga, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diskusi kita kali ini, khusus juga ke Mbak Nina. Thank you banget Mbak tadi untuk pemaparannya, untuk materinya, untuk waktunya, dan kesediaan untuk sebagai pembicara kita kali ini. Diskusi ini kita rekam dan nanti akan kita upload di channel YouTube kita, di channel Suara Kebebasan, dan juga nanti untuk ceritanya juga akan kita tampilkan di website kita www.suarakebebasan.id, dan juga akan ada thread di Twitter, teman-teman kalau ada teman-teman yang ingin melihat @bebas.id, ada threadnya mengenai diskusi kita kali ini bersama Mbak Nina. Thank you teman-teman semua, thank you Mbak Poltak, Mbak Dinda, dan teman-teman semua, dan khususnya ke Mbak Nina. Thank you, sampai bertemu di diskusi kita Jumat 2 minggu lagi. Terima kasih Mbak Nina, terima kasih Haikal, terima kasih Dinda, terima kasih teman-teman. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Have a great weekend.